Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan pada akhirnya kita sama-sama masuk ke dalam seri terakhir dari cerita kelanjutan keluarga Munir Evan dan juga Madam Airen. Dan malam hari ini giliran point of view-nya si Laila lah yang akan sama-sama kita dengarkan bersama dalam edisi kali ini. Tapi sebelum memulai ceritanya Laila, saya ingin mengklarifikasi beberapa hal dulu mengenai cerita Andreas dan juga Airen yang sebelumnya naik tayang lebih dahulu. Jadi memang ada beberapa orang yang mengomentari mengenai perbedaan situasi yang terdapat di postingan saya di TikTok waktu itu dengan apa yang kemudian saya upload di YouTube, yang pada saat itu berhubungan dengan bagaimana situasi yang dialami oleh si Andreas sebelum pada akhirnya si Andreas ini melawan balik Laila. Sedikit meluruskan di sini bahwasanya memang betul di TikTok sebelumnya dalam postingan saya mengatakan pada saat itu Andreas ini sempat berpura-pura pingsan terlebih dahulu. Kemudian si Laila ini mendekati Andreas, kemudian mengecek nadinya si Andreas, kemudian si Andreas ini menggigit tangannya si Laila baru melawan. Tapi ketika memang cerita tersebut naik tayang ke YouTube, saya lupa, saya kurang teliti untuk memasukkan bagian tersebut di dalam cerita. Karena yang saya ceritakan pada saat itu adalah bagian di mana si Andreas ini naik ke lantai 2, kemudian dia melihat si Laila ini sedang memukuli si Airen ya. Dan ketika si Laila ini sedang tidak melihat ke arah si Andreas, Andreas ini melakukan serangan balik, yaitu dengan menendang si Laila sampai kemudian si Laila ini terjungkal. Padahal yang sebenarnya harusnya ada dua momen di situ. Jadi momen di mana kemudian si Andreas ini naik ke lantai 2 pertama kali itu melihat si Laila sedang memukuli si Airen. Kemudian si Andreas ini merasa khawatir ketika si Laila ini sempat menengok ke arah belakang, dia memastikan keadaan. Nah pada saat itulah si Andreas ini berpura-pura pingsan karena dia nggak mau ketangkap sama si Laila, meskipun pada saat itu dia tahu adiknya sudah berada di tangan si Laila. Dan ketika si Laila ini melihat posisi si Andreas ini sempat pingsan di ruangan tengah yang ada di lantai 2, Laila memang berusaha untuk mengecek nadinya si Andreas, dan pada saat itulah si Andreas ini menggigit tangannya si Laila, kemudian dia sempat kabur untuk bersembunyi. Setelah melihat si Andreas ini lari untuk bersembunyi, si Laila berpikir pada saat itu dia nggak boleh pecah fokus karena waktu itu dia sudah terlanjur menyerang si Airen terlebih dahulu. Jadi waktu itu dia ingin menyelesaikan si Airen, baru nantinya dia akan mengejar si Andreas. Nah pada saat itu si Laila ini sama sekali tidak menyadari bahwasanya si Andreas ini kaburnya sebenarnya nggak jauh. Dia masih mengintai dari arah belakangnya si Laila. Jadi kalau mau digambarkan situasinya pada saat itu si Andreas ini bersembunyi di pangkal tangga gitu loh. Jadi dia bisa ngelihat apa yang dilakukan si Laila dari lantai 2. Ketika kemudian si Laila ini sudah fokus menyerang, mengeksekusi si Airen ya, dia kan nggak bisa lagi memperhatikan keadaan sekitarnya. Di sanalah kemudian si Andreas ini berusaha untuk melakukan serangan balik kepada si Laila. Dia menendang si Laila sampai kemudian Laila terjungkal, lalu Andreas berbalik mengeksekusi si Laila. Dan seperti itulah sebenarnya cerita yang terjadi. Mungkin saya juga kurang teliti ya ketika menyusun skrip, saya tidak memperhatikan berbagai sisi karena waktu itu saya harus membuat skrip yang harus sama persis dari 4 kepala yang berbeda-beda. Saya merasa cukup kurang hilang fokus mungkin pada saat itu. Jadi saya minta maaf atas kelalaian saya dan terima kasih atas koreksinya, atas tegurannya. Saya akan menjadikan semua itu sebagai pembelajaran ke depan. Saya harap di sini kalian nggak perlu ngerasa bingung lagi, kalian nggak perlu ngerasa curiga lagi kenapa cerita yang ada di postingan TikTok berbeda dengan apa yang saya upload di YouTube. Karena pada dasarnya asal kalian tahu ya guys ya, kalau misalkan saya mengupload sebuah cerita melalui postingan yang ada di TikTok atau di Instagram, itu captionnya sangat terbatas. Jadi saya betul-betul harus bisa memilah dan memilih mana kalimat atau bagian cerita yang harus saya hilangkan, mana yang harus saya highlight. Dan terkadang sebagai manusia saya lupa mana saja bagian yang sudah saya upload di postingan TikTok maupun Instagram yang seharusnya juga sama saya upload ketika video tersebut naik tayang. Jadi saya mohon maaf sekali lagi dan saya harap kalian bisa mengerti. Dan ya, demikianlah klarifikasi saya atas cerita Andreas dan juga Airen kemarin. Saya mohon maaf semisal pembukaan dari video ini sudah sangat panjang lebar dan bertele-tele, tapi saya harap kalian bisa mengerti. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan ceritanya si Laila, tapi disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali
kalian menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para residual energi yang dulunya pernah hidup melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan keberadaan mereka, itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Hal pertama yang perlu kalian ketahui tentang sosok Layla adalah dia sama-sama berasal dari line terakhir kehidupan sekitar tahun 30-an. Sama lah ya seperti para anggota keluarga gaib yang lainnya. Dan kalau sebelumnya kalian sudah mengikuti beberapa postingan saya mengenai keluarga gaib ini, kalian juga pasti tahu bahwasanya sampai detik terakhir saya tidak berhasil untuk mengulik residual energi yang sesungguhnya dari suaminya si Layla. Karena memang ada satu dan lain hal yang pada akhirnya membuat saya memutuskan untuk mundur, tidak memaksakan keadaan untuk berkomunikasi dengan suaminya si Layla. Jadi itulah kenapa dalam setiap episode keluarga gaib ini saya selalu menyebutkan suami si Layla ini dengan nama Dani. Dan izinkan saya sedikit menceritakan bagaimana kehidupan Layla dan juga suaminya ketika mereka masih ada di Belanda. Begitu juga dengan kehidupan si Evan dan juga Irene yang waktu itu baru menikah ketika mereka juga masih ada di Belanda. Dan dalam ceritanya si Layla ini ada beberapa plot twist yang memang sengaja tidak saya ceritakan lebih dahulu di cerita-cerita sebelumnya. Karena memang sengaja ingin saya simpan sampai di titik terakhir cerita ini. Dan melalui residual memorinya si Layla, sebenarnya Layla ini memang memiliki kecenderungan merasa cemburu dengan kehidupan yang dimiliki oleh si Irene. Terlebih ketika si Irene ini menikah dengan si Evan. Satu hal yang perlu kalian ketahui dan belum kalian ketahui adalah ketika si Evan ini belum menikah dengan si Irene, Evan ini sempat berteman lama dengan si Layla. Jadi justru sebelum mengenal si Irene, si Evan ini memang akrabnya sama si Layla sebenarnya. Tapi waktu itu si Evan betul-betul menganggap si Layla ini pure sebagai sahabat ya, temen doang. Sementara si Layla ini yang mungkin agak kebawa baper karena mereka dekat. Dan Layla tidak pernah menyangka kalau misalkan pada saat itu kedekatan dia dan Evan ini tidak menghasilkan apapun lah istilahnya. Takdir berkata lain, bahwasanya waktu itu si Evan justru berjodoh dengan kakaknya si Layla, yaitu si Irene. Layla mengaku keputusan Evan yang pada akhirnya memutuskan untuk menikahi si Irene itu sempat membuat Layla merasa marah ya, karena bagaimanapun kan dia memiliki rasa terhadap si Evan. Meskipun memang waktu itu si Evan juga nggak pernah tahu kalau misalkan si Layla ini sempat naksir sama dia. Tapi Layla tidak pernah mengungkapkan kemarahan tersebut secara langsung terang-terangan gitu ya di depan Evan maupun si Irene. Jadi kalau misalkan dia lagi kesel, dia lagi sedih, dia lagi nangis, itu benar-benar dia lakukan sendiri di dalam kamar. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Dan saya tidak tahu persis apakah pada akhirnya pernikahan si Layla yang kemudian menikahi seorang pria yang kita sebut saja namanya adalah Dani ya, itu sedikit banyaknya ada hubungannya atau tidak gitu dengan pernikahannya Evan dan Irene. Ibaratnya si Layla ini kayak cuma pengen cepat move on dengan menikah dengan orang lain, meskipun pada saat itu perasaannya sendiri belum sembuh. Karena memang yang saya rasakan seperti itu dalam setiap residual memorinya si Layla. Dia kayak asal acak aja gitu milih laki-laki yang pada saat itu mau menikahi dia, supaya dia nggak kelihatan patah hati di depan si Evan dan juga si Irene. Dan memang pada saat itu si Dani ya, yang kemudian menjadi suaminya si Layla, itu juga salah satu temannya si Layla. Dan dalam pertemanan mereka, dalam pergaulan mereka, si Dani ini memang sudah dikenal sebagai anak yang berandalan, begajulan lah gitu ya, dan dikenal sebagai anak yang malas. Dan waktu itu sebenarnya proses ketika Layla dan Dani ini memutuskan untuk segera menikah, itu adalah sesuatu yang iseng-iseng aja. Si Dani pada saat itu nggak tahu dari mana, kayak punya feeling sebenarnya si Layla ini kayak lagi patah hati gitu ngelihat kakaknya menikah dengan si Evan. Jadi waktu itu si Dani tuh kayak ngegoda-godain si Layla lah ya. Udahlah kita nikah aja yuk, kamu sama saya nikah. Toh si Evan juga sudah menikah sama si Irene. Dan waktu itu tidak dinyana ternyata ajakan bercandanya si Dani itu ditanggapi serius oleh si Layla. Jadi pada saat itu si Layla ini ya udah kita menikah aja. Mereka betul-betul menikah. Meskipun sebenarnya kalau secara perasaan si Layla juga belum terlalu cinta-cinta amat gitu sama si Dani, karena mereka ini awalnya temen. Dan saya juga tidak tahu pasti apakah dalam pernikahannya Layla ini merasa bahagia atau tidak ketika dia menikah dengan Dani. Tapi memang sepintas dari residual memori yang kebanyakan berlalu gitu ya, dari kenangannya si Layla ketika dia hidup dulu, sebenarnya kalau secara psikis pun dia nggak kelihatan terasa tertekan dalam pernikahan tersebut. Tapi memang ada satu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh si Dani semenjak pertama kali mereka berdua ini menikah. Layla sendiri membenarkan bahwasanya suaminya itu memang betul-betul malas. Kerjaannya itu cuma di rumah, makan tidur. Dia nggak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan kalau misalkan ditanya, pada saat itu mereka makan dari mana? Si Dani nggak kerja, Layla juga nggak kerja. Jadi pada saat itu si Layla ini memanfaatkan harta warisan yang sempat ditinggalkan oleh almarhum kedua orang tuanya dia. Jadi kan waktu itu orang tuanya
tuanya si Laila dan Airen ini kan sudah meninggal. Otomatis mereka kan ditinggalkan warisan oleh orang tuanya. Nah, warisan bagiannya si Laila inilah yang kemudian dipakai terus-menerus dalam kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Bahkan akhirnya pun harta warisan bagiannya si Airen itu diminta sama si Laila. Dan waktu itu karena si Airen ini merasa dia juga sudah cukup lah ya, dia sudah punya suami yang bertanggung jawab atas kehidupan dia. Pada akhirnya si Airen ini ya sudah mempersilahkan Laila untuk mengambil jatah warisannya. Dan memang sepanjang pernikahan yang dijalani oleh Laila dan juga Dani, Laila ini tidak dikaruniai seorang anak pun. Laila bilang memang semenjak awal menikah, dia sengaja meminum kayak semacam, saya nggak ngerti itu namanya apa, mungkin kalau zaman sekarang kayak KB ya. Tapi waktu itu kayak obat-obatan gitu, kayak obat-obatan herbal yang memang fungsinya adalah untuk mencegah kehamilan. Karena Laila sendiri merasa pada saat itu Dani ini sama sekali belum siap untuk menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anaknya. Dan long to short, kita lompat ke masa-masa di mana kemudian si Airen ini menceritakan rencana dia dan juga si Evan untuk pindah ke sebuah negara bernama Indonesia. Laila bilang pada saat itu bahwa si Airen ini sangat menggebu-gebu ya menceritakan rencana suaminya untuk bisa ekspansi usaha di negara tersebut. Karena waktu itu orang-orang Belanda di sekitaran Belanda itu sudah percaya bahwa suatu hari Indonesia ini akan menjadi bagian dari negara mereka. Dan karena negara Indonesia ini dianggap menjadi sebuah negara baru, ya baru yang akan diekspansi gitu kan ya. Mereka ini rata-rata berpikir di Indonesia akan dapat banyak sekali kesempatan yang lebih terbuka untuk bersaing secara kehidupan, secara pekerjaan juga. Dan Airen pun merasa yakin akan hal tersebut. Dia percaya bahwa suaminya pasti akan bisa berhasil ketika mereka pindah ke sana. Dan ketika si Laila ini mendengarkan semua cerita mengenai rencananya Airen dan juga si Evan, Laila bilang pada saat itu dia merasa sangat benci kepada Airen. Saya rasa kalian sudah bisa menebak ya, apa alasan Laila kemudian merasa benci dengan rencana tersebut. Tentu saja karena satu hal, kalau misalkan si Evan betul-betul jadi pindah sama si Airen, pindah negara gitu ya, otomatis si Laila ini tidak akan bisa lagi bertemu dengan si Evan. Dan karena hal tersebutlah Laila ini sempat menghasut si Airen beberapa kali agar rencana tersebut dibatalkan. Tapi rupanya si Airen pada saat itu tidak terpengaruh sama sekali dengan ucapan-ucapan jelek ya si Laila. Toh pada akhirnya si Airen ini tetap menuruti dan mengikuti kehendak suaminya untuk pindah. Dan ada satu hal yang ingin saya jelaskan kepada kalian mengenai perasaannya si Laila terhadap si Evan pada saat itu ya. Karena saya bertanggung jawab secara penuh untuk membuka cerita ini secara clear supaya kalian juga yang mendengarkan cerita ini tidak merasa salah paham kepada pihak manapun yang ada di dalam cerita. Seperti yang saya jelaskan di awal, memang benar Laila sempat merasa jatuh hati kepada si Evan ketika si Evan ini belum menikah dengan Airen. Dan ketika pada akhirnya jodoh justru membawa si Evan ini menikah dengan si Airen, tentu ada rasa marah di hatinya si Laila. Tapi ketika kemudian waktu berlalu, Evan dan Airen bahagia dengan pernikahan mereka, Dani dan juga si Laila ini juga sudah menikah dengan kehidupan mereka sendiri. Sebenarnya sampai di titik itu pun si Laila ini sudah tidak kepikiran yang macem-macem, apalagi untuk merebut, apalagi untuk menggoda si Evan. Hanya saja sebagai seseorang yang memiliki kayak semacam depresi dalam masa lalunya ya, si Laila ini selalu menganggap bahwa si Evan adalah salah satu semangat dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kalian pernah mengalami rasa trauma yang sama terhadap masa lalu, terhadap masa kecil kalian, ketika kemudian kalian menemukan satu sosok figur seseorang yang bisa membuat kalian nyaman menjalani kehidupan sehari-hari, tentu kalian bisa merasa relate dengan apa yang dirasakan oleh si Laila pada saat itu terhadap Evan. Jadi pada saat itu si Laila ini bukan lagi menganggap si Evan ini sebagai cintanya dia gitu, bukan, tapi sudah lebih ke twin flame-nya dia. Itulah kenapa ketika si Laila ini kemudian tahu bahwasanya si Evan akan segera pergi jauh dari dia, si Laila ini kayak kehilangan arah hidupnya. Dia sempat ngerasa galau, dia sempat ngerasa dia nggak bisa mengontrol diri dia sendiri. Dia kayak gampang marah, dia sangat emosional. Bahkan rumah tangganya pada saat itu sempat hampir bubar. Dan bubarnya itu bukan gara-gara faktornya Evan ya, tapi karena faktor dirinya si Laila sendiri yang tidak bisa mengontrol diri dia sendiri. Mungkin karena sejak awal juga pernikahan dia dan juga Dani dilandasi oleh sesuatu yang main-main, yang iseng-iseng. Pada akhirnya memang pondasi pernikahan mereka itu kan tidak terlalu kuat. Guys, sebelumnya mohon maaf jangan salfok sama keringet ya, soalnya kipas anginnya lagi mati, maafin. Dan dalam proses ketika kehidupan Laila berjalan cukup sulit waktu itu ya, bahkan kehidupan rumah tangganya pun sudah berada di ujung tanduk, waktu itu si Airen ini mulai mengirimkan surat kepada si Laila. Dan isi suratnya si Airen pada saat itu tentu saja menceritakan tentang bagaimana kehidupan Airen dan juga Evan pada saat itu di Indonesia. Dan asal kalian tahu, ketika si Laila ini menerima
menerima surat dari Airen, dia ngerasa seneng, dia ngerasa bahagia. Tapi kalian tahu nggak apa yang paling membuat si Layla ini bahagia ketika dia menerima surat dari Airen? Sesuatu yang membuat Layla merasa begitu bahagia bukan hanya sekedar mendengar kabar bahagia yang diberikan oleh kakaknya kepada dia, melainkan karena dia bisa mendengar lagi namanya si Evan itu disebut di dalam surat tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan betapa terobsesinya si Layla terhadap si Evan. Bahkan ketika dia melihat nama Evan dituliskan di dalam surat saja, si Layla ini ngerasa moodnya itu bisa balik lagi bagus. Dan saya nggak tahu apakah ini adalah salah satu hal yang bisa dikatakan berhubungan dengan mental atau tidak ya. Tapi dalam residual memorinya si Layla, ada beberapa momen yang saya lihat adalah ketika misalkan dia lagi ribut sama suaminya gitu ya. Ketika ini masih di Belanda loh ya. Mereka ribut misalkan bla 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 bla. Kemudian suaminya ini keluar dari kamar, si Layla akan tetap ada di dalam kamar, kemudian mengambil surat-surat yang selama itu dikirimkan oleh si Airen kepada dia, dan surat-surat tersebut itu dipeluk sama si Layla. Dan dia memeluk surat tersebut dengan alasan karena di dalam surat itu ada tulisan namanya si Evan. Jadi dia tuh kayak ngebayanginnya tuh yang dia peluk itu bukan surat tapi si Evan. Dan di zaman tersebut surat yang dikirim oleh seseorang, apalagi beda negara, itu sudah pasti sampainya sangat lama ya, bisa berbulan-bulan. Dan Layla sendiri ingat waktu itu si Airen sempat mengirimkan surat kepada dia itu sekitar 4 atau 5 kali lah. Dan memang di dalam surat-surat terakhir yang dikirimkan oleh si Airen kepada si Layla, Airen ini menceritakan dengan sangat jelas kepada si Layla bahwasanya pada saat itu kehidupan mereka sudah sangat stabil ketika ada di Indonesia. Dan Airen juga menjelaskan kepada si Layla bahwasanya bisnisnya si Evan pada saat itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan di titik inilah si Layla ini mulai merasakan iri hati terhadap kakaknya sendiri. Layla ini kayak mulai berandai-andai gitu ya. Coba aja dulu saya yang nikah sama si Evan, pasti kehidupan saya sekarang udah enak, udah tenang. Jadi kalau misalkan memang harus dibandingkan dengan sosok si Evan yang sudah berhasil di luar sana, Layla itu kayak ngerasa malu sendiri. Karena nggak ada satupun di dalam dirinya Dani itu yang bisa dibanggakan oleh si Layla. Hingga kemudian sampailah di suatu hari yang nggak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja si Layla ini kepikiran untuk melihat alamat lengkap yang tertera di dalam kop surat yang dikirimkan oleh si Airen. Kan pada saat itu Airen dan Layla ini kan tuker-tukeran surat gitu. Otomatis kan alamatnya juga terlihat jelas dong. Dan pada saat itulah si Layla ini kepikiran untuk nekat mendatangi Airen dan juga Evan yang ada di Indonesia. Bahkan pada saat itu Layla bilang ya, persetan dengan segala sesuatu yang saya punya di Belanda. Saya pengen menjual semua yang saya punya di Belanda untuk bisa pindah ke Indonesia. Dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut, otomatis si Layla ini kan harus membujuk Dani ya. Dan hal tersebut sangatlah tidak mudah. Apalagi waktu itu si Dani ini secara pergaulan, temen-temennya tuh udah banyak di sana. Jadi secara perasaan Dani sendiri kayak ngerasa keberatan kalau misalkan pada saat itu mereka harus pindah. Cuma waktu itu si Layla yang memang pikirannya udah nekat ya, dia sampai mengancam si Dani kalau misalkan si Dani ini nggak mau ikut sama dia pergi ke Indonesia pindah, maka si Layla ini akan menggugat cerai si Dani. Dia pengen minta pisah dari si Dani. Dan mungkin karena si Dani ini merasa dia nggak punya kerjaan, dia nggak punya penghasilan, selama ini kehidupannya dicukupi oleh si istri gitu kan ya. Pada akhirnya Dani ini ya nggak punya pilihan lain ketimbang dia harus berpisah sama si Layla, nantinya dia hidup dari mana. Jadi pada saat itu si Dani ya sudahlah kita pindah aja, udah ayo ke Indonesia. Dan waktu itu mereka betul-betul menjual segala harta benda mereka yang ada di Belanda, termasuk rumah yang mereka tempati ya. Yang kemudian uang yang dihasilkan oleh barang-barang tersebut mereka pakai untuk ongkos datang ke Indonesia menggunakan kapal laut. Singkat cerita, mereka berdua melakukanlah perjalanan yang sangat panjang tersebut ya. Bahkan ketika mereka berdua ini sudah sampai di Indonesia, mereka ini harus menginap di jalan selama 2 hari 2 malam. Karena memang jarak dari tempat pelabuhan mereka turun dengan kota di mana rumahnya Airen dan juga si Evan ini berada, itu jaraknya sangat jauh. Bahkan ketika si Layla dan juga si Dani ini sudah sampai di rumahnya si Airen dan Evan, tanpa basa-basi lagi, Layla ini langsung meminta belas kasihan kepada kakaknya tersebut supaya mau mengizinkan mereka berdua tinggal sementara di rumah itu. Waktu itu Layla beralasan bahwasanya mereka ini tidak memiliki sesuatu apapun lagi di Belanda untuk bisa bertahan hidup. Dani sudah terlalu tua kalau misalkan mau cari kerjaan yang mulainya dari awal gitulah. Begitu juga dengan si Layla yang kesulitan cari kerja. Ya pokoknya speak macam itulah. Layla juga bilang kalau misalkan nanti seiring berjalannya waktu mereka berdua ini punya uang, mereka akan keluar dari rumahnya si Airen dan menyewa tempat sendiri. Dan Layla sendiri bilang bahwa dia sangat mengenal si Airen ya.
Dia sangat mengenal kakaknya. Meskipun dari luar mungkin si Irene ini terlihat tegas, terlihat galak, tapi di dalam hatinya si Irene itu sangat baik. Dia sangat menyayangi orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi pada saat itu adalah Layla. Jadi pada saat itu ya sudah, Irene tidak memiliki pilihan lain selain menerima si Layla dan juga si Dani menumpang sementara di rumah mereka. Dan ada satu hal yang ingin saya tegaskan kepada kalian mengenai si Layla dan juga si Dani. Jadi semenjak mereka ini tinggal di Belanda dulu sampai kemudian mereka ini pindah ke Indonesia, mereka ini memang adalah orang-orang yang tidak memiliki agama. Jadi mereka ini percaya Tuhan itu ada, tapi mereka tidak memiliki agama. Saya lupa apa itu istilahnya. Sementara kalau Evan dan Irene ini mereka penganut agama Katolik. Meskipun kata mereka sendiri loh ya, mereka ini bukan penganut agama yang terlalu fanatik banget gitu, bukan yang terlalu taat-taat banget, tapi mereka punya agama. Dan satu hal yang bisa saya gambarkan mengenai perasaan Layla ketika dia tinggal serumah lagi dengan Evan dan juga Irene, tentu saja Layla merasakan bahagia. Dia senang dong, akhirnya setelah sekian lama kan dia bisa kembali lagi melihat sosok Evan berada di sekitarnya dia. Meskipun sebenarnya kalau secara pembawaan nih ya, kalau misalkan kita ngelihat secara langsung, sebenarnya si Layla ini bukan tipe-tipe yang manja-manja lenje-lenje gitu, enggak juga. Kalau di depan Evan dia biasa aja gitu, cuma di dalam hatinya aja meletup-letup. Tapi memang kalau menurut si Layla, ketika mereka ini kembali bertemu ya di rumah tersebut, Layla bisa merasakan kayak ada sedikit perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si Evan kepada si Layla. Jadi kalau sebelumnya kan si Evan ini cukup akrab lah ya sama si Layla, sering negur, sering bicara. Nah pada saat itu nggak tahu kenapa si Layla ini ngerasa Evan ini kayak jauh lebih cuek. Kebanyakan tuh kalau si Layla ngelihat Evan, paling-paling ketika si Evan ini baru pulang kerja, masuk rumah, terus jalan aja lurus menuju kamarnya. Jadi kayak udah nggak ada basa-basi lagi sama si Layla. Tapi memang Layla bilang dia tidak pernah marah dengan situasi tersebut. Ibaratnya kayak ya udahlah ya, saya udah bisa ngelihat si Evan setiap hari aja, itu sudah lebih dari cukup lah bagi saya. Saya nggak perlu mengharapkan hal-hal yang lebih lagi. Dan kita sedikit membahas mengenai apa yang pernah diadukan oleh si Andreas dan juga Erin kepada orang tuanya mengenai perlakuan si Layla dan juga si Dani yang dianggap sangat bosi terhadap anak-anak tersebut. Dan Layla mengakui memang benar dia sering menyuruh si Andreas maupun si Erin untuk melakukan sesuatu di rumah itu. Dan kebanyakan memang kesempatan yang dilakukan oleh si Layla untuk menyuruh anak-anak tersebut adalah ketika Evan dan juga si Erin itu sedang tidak ada di rumah. Tapi waktu itu alasan si Layla melakukan hal tersebut adalah bukan karena dia pengen ngerasa sok berkuasa di rumah tersebut, melainkan karena si Layla ini pengen mendidik si Andreas dan juga si Erin ini supaya bisa lebih mandiri, supaya bisa menjadi anak yang lebih tough. Karena Layla ini nggak suka ketika melihat Andreas dan juga Erin setiap hari ketika habis pulang sekolah, biasanya mereka tuh selalu mengurung diri di dalam kamar mereka sampai keesokan paginya. Jadi memang di sini posisinya si Layla ini sama sekali tidak menyadari bahwasanya keberadaan diri dia dan juga suaminya di rumah tersebut sama sekali membuat anak-anak tersebut merasa tidak nyaman. Dan sampai di titik ini kita akan mulai membahas tentang aliran sesat yang ternyata diikuti oleh si Layla dan juga suaminya Dani. Tapi disclaimer dulu, dalam bagian ini saya sama sekali tidak ada maksud untuk menyindir, menyudutkan, atau menjelekkan agama apapun, personal apapun, atau kegiatan apapun itu yang dianggap nantinya mungkin memiliki kemiripan-kemiripan dengan ajaran tertentu, oke? Jadi kisah ini diawali dari ceritanya si Layla yang pada saat itu mendapatkan cerita dari suaminya. Jadi memang si Dani ini adalah tipe-tipe suami yang selalu menceritakan segala sesuatu kegiatan dia setiap hari kepada istrinya. Pada saat itu si Dani ini yang posisinya memang sudah ikut bekerja dengan si Evan kan ya di kantornya. Dani ini kan memiliki jam kerja yang jauh lebih sebentar dibandingkan Evan. Otomatis Dani ini selalu pulang lebih awal ke rumah. Dan karena memang di rumah juga si Dani ini tidak memiliki pekerjaan, pada akhirnya si Dani ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berjalan kaki, berkeliling ke kawasan yang ada di sekitar rumahnya si Evan. Jadi awalnya tuh mungkin cuma kayak di sekitar rumah-rumahnya si Evan aja gitu ya, ke rumah tetangga. Hingga pada akhirnya si Dani ini kayak explore lebih jauh lagi ke kawasan luar. Hingga pada akhirnya pengalaman Dani tersebut membawa si Dani ini sampai ke sebuah kawasan yang menurut Dani pada saat itu sangat terasa berbeda vibes-nya. Entah bagaimana si Dani ini kayak merasa orang-orang yang tinggal di kawasan tersebut rata-rata tuh vibes-nya kayak orang-orang kaya gitu loh. Jadi dari bentuk rumah, dari kendaraan yang mereka punya, dari aksesoris yang mereka pakai, pakaian yang ada di badan mereka, itu kayak kelihatan banget aura banyak duit.
Jadi pada saat itu si Dani ini kayak ngerasa penasaran dong. Ini kenapa ya nih kawasan kok kayak nggak nyampur dengan kawasan yang lainnya. Jadi mereka tuh kayak kawasan yang berdiri sendiri dengan orang-orang mereka sendiri. Dan hal-hal yang berbeda tersebutlah yang pada akhirnya membuat si Dani ini kayak ngerasa penasaran dengan wilayah tersebut. Jadi dalam sebulan itu dia bisa berkeliling ke sana kayak sekedar bolak-balik gitu, yang ngeliatin dari kejauhan orang-orang yang hidup di kawasan tersebut. Karena si Dani ini kan ngerasa penasaran ya. Bahkan pada saat itu si Dani ini udah kepikiran, saya pengen deh kenalan sama salah satu orang yang tinggal di kawasan tersebut, setidaknya bertanya, barangkali dia punya kesempatan untuk ikut bekerja gitu ya, dengan penghasilan yang jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan ketika bekerja sama si Evan. Dan sebagai informasi saja, menurut si Laila pada saat itu, kawasan tersebut sebenarnya bisa dibilang campur lah ya, tapi memang lebih banyak warga negara Belandanya ketimbang warga lokalnya. Jadi sekitar 70% warga Belanda, 30%-nya warga lokal. Jadi ya benar, ada warga lokalnya juga di sana. Dan kata Laila, suaminya tersebut setiap kali menceritakan pengalamannya setelah dia selesai berkeliling di kawasan itu gitu ya. Dan itu pasti akan terlihat sangat excited. Karena ketika dia berjalan-jalan di sana, semua orang yang ada di kawasan tersebut itu kayak welcome gitu loh. Kayak humble, kelihatannya kayak nyapa si Dani. Jadi si Dani ini kayak nggak ngerasa minder. Justru pada saat itu si Laila sendiri yang mentertawakan suaminya, sampai si Laila ini ngomong sama si Dani, mana ada orang yang banyak duit kayak gitu, orang-orang yang tinggal di kawasan elit seperti itu mau berteman sama si Dani yang dari luarnya aja udah kelihatan jelek sama dekil. Itu Laila yang ngomong loh ya, bukan saya. Tapi pada saat itu karena si Laila ini melihat Dani kayak memiliki kepuasan tersendiri gitu ya, setiap kali dia selesai berjalan-jalan dari kawasan tersebut, pada akhirnya si Laila ini ya udah nggak mungkin juga dia ngelarang suaminya untuk melakukan apa yang dia suka. Dan disinilah sebenarnya ada beberapa poin-poin penting yang tidak bisa saya ceritakan kepada kalian karena saya sendiri juga tidak berkomunikasi langsung dengan residual energinya Dani. Jadi saya tidak bisa melihat apa yang kemudian terjadi terhadap diri Dani, proses-proses ketika dia berusaha untuk mengenal aliran tersebut pertama kali, lalu apa yang dilakukan oleh si Dani ketika pertama kali dia memutuskan untuk mengikuti aliran tersebut, saya tidak tahu. Karena memang kan biasanya saya akan mendapatkan cerita-cerita tersebut dari residual memori sesosok entitas kan, sementara si Dani ini entitasnya tidak bisa saya pegang, tidak bisa saya ajak komunikasi karena satu dan lain hal. Jadi memang betul-betul cerita ini hanya bisa kita lihat dari sisinya si Laila saja. Sekalipun ada bagian si Daninya, itu pun betul-betul karena si Dani yang sedang menceritakan kepada si Laila, bukan saya yang melihat secara langsung ke dalam residual memorinya si Dani. Dan kembali lagi ke dalam ceritanya si Laila, bahwasanya Laila bilang dalam beberapa bulan awal, mungkin sekitar setengah tahun lebih lah ya, Laila ini sama sekali tidak mengetahui bahwasanya pada saat itu suaminya sudah menjadi salah satu anggota dari aliran yang dianggap sesat. Tapi waktu itu si Dani maupun si Laila tidak sama sekali berpikir bahwa aliran tersebut sesat ya. Sayalah yang menyatakan aliran tersebut sesat, karena menurut saya itu adalah sesuatu yang salah. Setelah berjalan hampir setahun, barulah si Dani ini jujur kepada si Laila. Dani mulai jujur kepada Laila dan menceritakan bahwa pada saat itu dia sudah masuk ke dalam suatu ajaran agama yang dia anggap adalah sesuatu yang benar. Jadi pada saat itu si Dani menganggap aliran tersebut adalah sebuah agama ya, yang sangat dia agungkan. Karena pada saat itu si Dani ini berkeyakinan bahwa ajaran yang sedang dia ikuti tersebut sanggup membawa mereka ke dalam ketercukupan. Dan mungkin karena memang pada dasarnya waktu itu si Laila ini kan tidak memiliki agama ya. Dia mempercayai Tuhan tapi dia belum punya agama. Jadi ibarat gelas kosong, si Laila ini gampang sekali diisi sama si suaminya. Segala ajaran dari agama yang diikuti oleh si Dani itu kayak gampang banget masuk ke dalam otaknya si Laila. Dan mulai saat itu si Dani ini mulai memperkenalkan si Laila ini dengan ajaran-ajaran yang dia terima. Jadi gini loh, secara garis besarnya yang bisa saya tangkap dari penjelasan si Laila terhadap aliran tersebut adalah ajaran aliran tersebut sama sekali tidak melarang anggota-anggota yang ada di dalamnya itu untuk terikat terhadap sesuatu yang disebut dosa, kesalahan. Jadi semua yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, kebahagiaan, lakukan, silahkan. Nggak ada yang namanya dosa. Bahkan ngebunuh pun silahkan kalau misalkan itu bisa membuat kalian bahagia. Jadi ibaratnya segala sesuatu ya landaskan dengan hatimu. Kalau hatimu bahagia dengan berzina, silahkan berzina. Jika hatimu bahagia dengan mencuri, silahkan mencuri. Makanya kenapa si Dani ini ngerasa senang, ngerasa bahagia ketika dia ada di dalam aliran tersebut. Karena dia nggak ngerasa dikekang. Dan Laila bercerita pada saat itu dia sempat dipertemukan dengan beberapa orang yang disebut Dani sebagai temannya. Jadi waktu itu temannya si Dani ini tiba-tiba jadi banyak nih. Dan rata-rata teman-temannya pada saat itu memang berasal dari wilayah yang disebut sama si Dani itu agak berbeda vibes-nya. Jadi tiba-tiba
aja temannya si Dani itu kayak orang-orang kaya semua nih. Laila bercerita pengalamannya bertemu dengan satu persatu orang yang berasal dari aliran tersebut gitu ya. Entah bagaimana ceritanya, Laila ini merasa percaya dirinya itu kayak semakin tumbuh gitu. Dia bilang dia merasa diri dia tuh kayak lebih berarti lagi. Laila merasa bahwasanya aliran tersebut itu tidak menjudge seseorang. Bahkan Laila sampai percaya bahwasanya semakin banyak persembahan yang dia lakukan terhadap aliran tersebut, maka makin terjaminlah kebahagiaannya. Dan saking seriusnya pada saat itu si Dani ini berusaha untuk mencekoki kepalanya Laila dengan ajaran aliran itu, si Dani ini sampai mempertemukan Laila dengan salah satu pemimpin cabang lah ya, katakan dari aliran tersebut yang ada di wilayah tempat mereka tinggal. Jadi rupanya aliran tersebut memang sudah tersebar luas dan di masing-masing wilayah yang dirahasiakan itu ada orang yang mengepalainya. Nah, orang yang mengepalai di wilayah tersebutlah yang pada akhirnya diperkenalkan oleh si Dani kepada si Laila untuk diajak bicara. Dan kita sebut saja nama pemimpin aliran di wilayah tersebut namanya adalah Oliver lah ya. Pada saat itu si Laila ini bercerita, dia sempat kayak dinasehati gitu ya sama si Oliver di suatu ruangan gitu ya, dimana cuma ada Oliver dan juga si Laila. Mereka berhadapan nih duduk-duduknya dalam residual memorinya si Laila ya. Pada saat itu si Laila ini tangannya dipegang sama si Oliver, dipegang, ditepuk-tepuk sambil kayak diberikan sugesti gitu loh guys. Dan waktu itu si Laila cuma ngangguk-ngangguk aja. Dan pada saat itu terasa sekali dalam energinya si Laila yang mulai merasa sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Oliver. Jadi ibaratnya tuh apapun yang dikatakan pada Oliver pada saat itu adalah sebuah kebenaran. Dan mohon maaf sebelumnya karena memang dari dalam residual memorinya si Laila, sosok Oliver ini adalah sosok seseorang yang menggunakan seragam keagamaan gitulah ya. Kemudian beliau memakai kacamata dan memang dari wajahnya itu sangat teduh. Mungkin kalau orang yang nggak ngeh juga nggak akan nyangka kalau misalkan dia adalah salah satu pemimpin aliran sesat yang ada di wilayah tersebut. Dan yang perlu kalian tahu adalah ketika si Dani ini membawa si Laila bertemu dengan Oliver, waktu itu tempatnya adalah sebuah bekas rumah ibadah dari satu agama ya, yang memang sudah tidak dipakai lagi. Tapi meskipun tidak dipakai lagi, bagian bangunannya itu masih bagus gitu, masih terawat lah. Dan yang cukup mengejutkannya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh ajaran aliran sesat tersebut itu dilakukannya di bagian basement dari rumah ibadah tersebut. Jadi bukan di bagian atasnya. Karena kalau di bagian atas itu kayak kelihatan baik-baik aja gitu, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi ketika turun ke bawah, disitulah tempat mereka sebenarnya melakukan setiap proses ritual dari ajaran yang mereka anut. Ini sebenarnya saya ngomong kayak gini agak-agak merinding juga ya, karena saya takut salah ngomong, saya takut salah ucap, saya juga takut membuka portal yang enggak sama energi-energi negatif yang ada di sana. Dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya si Laila ini memutuskan untuk mengikuti jejak sang suami untuk menjadi salah satu anggota dari ajaran aliran sesat tersebut. Jadi pada akhirnya si Laila ini mengikrarkan diri menjadi salah satu anggota di sana. Dan sebenarnya aliran sesat yang dijalani oleh si Dani dan juga si Laila ini ada namanya. Tapi memang sengaja tidak saya up ya ke publik karena saya takut ada satu dan lain hal yang nantinya akan mengakibatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya juga berharap bahwasanya aliran sesat tersebut sampai sekarang ini udah nggak ada. Saya berharap udah nggak ada yang menuruni lagi gitu ya, karena memang aliran tersebut sistemnya sangat mengerikan. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui tentang isi dari ajaran aliran sesat tersebut adalah semua yang mereka ajarkan itu berbanding terbalik dengan isi kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan. Jadi apa yang salah dibenarkan dan apa yang benar itu disalahkan. Dan cara para anggota melakukan peribadatan mereka dalam aliran sesat tersebut adalah mereka akan diundang minimal dalam sebulan itu mungkin sekitar 4-5 kali pertemuan-pertemuan. Tapi memang tidak semua pertemuan tersebut mereka ini wajib untuk datang. Minimal 2 atau 3 kali lah dalam sebulan. Dan biasanya memang mereka akan melakukan pertemuan akbar tersebut di bekas rumah ibadah yang pada saat itu ada di pusat kota. Jadi pada saat itu nanti di sana akan berkumpul semua orang yang memang sudah menjadi anggota dari aliran tersebut ya. Ada yang dari kalangan bawah, ada kalangan biasa, sampai ada kalangan menengah ke atas. Dan biasanya di dalam pertemuan-pertemuan tersebut mereka akan melakukan banyak hal yang mereka anggap sebagai pemujaan-pemujaan, sebagai persembahan-persembahan yang mereka tujukan kepada sang pemimpin dari ajaran mereka. Yang pada saat itu mereka anggap sebagai katakanlah Tuhannya mereka.
Dan sedikit yang bisa saya jelaskan kepada kalian beberapa proses ritual atau persembahan, pengorbanan bahasanya mereka, yang harus mereka lakukan pada saat itu setiap kali hari di mana pertemuan tersebut dilaksanakan adalah salah satunya ya. Di dalam ruangan basement tersebut, kan orang-orang berkumpul ya, orang-orang yang nggak saling kenal, gendernya campur, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, mereka ini secara acak itu akan dipersilahkan untuk melakukan hubungan badan. Dan Laila menjelaskan, hubungan seks tersebut diperbolehkan untuk dilakukan terhadap orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut karena mereka sudah dianggap sebagai saudara. Jadi semua orang yang ada di dalam aliran tersebut dianggap sebagai saudara, dan sesama saudara itu sudah diperbolehkan untuk melakukan hubungan. Jadi kalian bisa bayangkan di titik ini aja gilanya udah kayak gimana. Dan sebenarnya banyak sekali ajaran-ajaran dari mulai yang paling kecil sampai paling besar yang nyeleneh ya, yang ada di dalam aliran sesat yang diikuti oleh si Laila dan juga si Dani. Tapi ada satu hal yang paling parah menurut saya adalah setiap 1 bulan sekali anggota tertinggi. Jadi di dalam ajaran tersebut ada level-levelnya. Jadi ada level terendah, level biasa, dan level atas. Semakin banyak seseorang melakukan persembahan terhadap sesuatu yang mereka anggap pemimpin, mereka anggap Tuhan, maka akan semakin tinggi pula level mereka. Dan dalam 1 bulan sekali tersebutlah biasanya orang-orang dengan level keanggotaan tertinggi ini akan memberikan sebuah persembahan yang luar biasa gila. Kalian tahu apa yang mereka persembahkan kepada sosok yang menjadi pemimpin mereka? Mereka akan mempersembahkan seorang manusia yang kemudian mereka dan darahnya mereka berikan kepada sosok yang mereka anggap Tuhan. Jadi kalian di sini nggak merasa heran kan kenapa pada saat itu si Laila dan juga si Dani ini sampai tega mengeksekusi Evan sekeluarga, kemudian menampung darah-darah mereka. Jadi prosesnya secara detail seperti ini ya. Anggota tertinggi dari aliran tersebut akan membawa seorang manusia. Rata-rata adalah anak kecil. Itu terserah manusia ini mau dapat dari mana. Mau nyulik, mau beli, mau apa, itu terserah. Jadi orang tersebut dibawa dalam keadaan masih hidup, sadar, atau dalam keadaan pingsan. Dan yang terlihat dari residual memorinya si Laila. Laila ini beberapa kali menyaksikan proses ritual tersebut dilakukan di dalam basement rumah ibadah tersebut. Dia beberapa kali menyaksikan korban-korban yang dibawa oleh para anggota level tinggi yang dipersembahkan kepada sosok yang mereka anggap Tuhan, itu dieksekusi di tengah-tengah ruangan. Kalian bayangkan, kalian anggap diri kalian adalah seseorang yang diculik ya, dalam keadaan tidak sadarkan diri, tahu-tahu kalian ada di tengah ruangan dan kalian disembelih. Dan darah yang kemudian keluar dari orang yang disembelih tersebut kemudian ditampung di dalam sebuah mangkuk besar. Dan kalian tahu nggak apa yang kemudian dilakukan terhadap darah yang dihasilkan oleh orang yang mereka sembelih tersebut? Jadi darah tersebut nantinya akan digilir ke satu orang secara bergantian untuk diminum. Jadi setiap orang yang ada di ruangan tersebut itu minimal harus mau meminum 1 tegukan dari darah itu. Karena setiap anggota yang pada saat itu mengikuti aliran sesat tersebut percaya ketika mereka meminum darah tersebut, mereka akan disucikan lagi dirinya. Dan mereka juga percaya bahwasannya setiap persembahan yang mereka bawa untuk pimpinan mereka itu akan memberikan energi baru kepada setiap anggota yang ada di sana. Istilahnya kayak diberkati lagi lah. Dan sedikit membahas bagaimana kemudian orang-orang yang berada di dalam aliran sesat tersebut mudah mendapatkan orang yang mereka jadikan tumbal atau persembahan. Menurut Laila, di zaman mereka hidup dulu, bukan sesuatu yang sulit untuk memancing seorang anak untuk mau mengikuti mereka demi uang. Dan yang harus kalian ketahui adalah kebanyakan tumbal yang mereka dapatkan itu anak-anak lokal, anak-anak pribumi, yang pada saat itu orang tuanya nggak tahu kemana, atau yang pada saat itu lagi main sama temen-temennya, tiba-tiba diculik atau dibohongin sama orang-orang Belanda, tahu-tahu mereka dibawa, dibikin pingsan, dan dijadikan tumbal persembahan. Itulah mungkin kenapa pada zaman penjajahan dulu ya, terlepas dari penjajahan yang terjadi, banyak mungkin anak-anak yang tiba-tiba hilang gitu ya, yang tiba-tiba nggak tahu juntrungannya di mana. Mungkin orang tuanya menganggap bahwa anaknya tertangkap oleh tentara militer Belanda atau nggak pulang lagi atau bagaimana. Padahal mereka diculik, mereka dibohongin, dibawa, dijadiin persembahan, dijadiin tumbal untuk aliran-aliran sesat seperti itu. Laila lalu juga menjelaskan bagaimana cara dia dan juga si Dani ini untuk melakukan ibadahnya mereka lah ya, untuk memuja pimpinan mereka atau agamanya mereka atau Tuhannya mereka.
mereka lah pada saat itu. Jadi Laila bercerita memang tempat yang diharuskan untuk melakukan semacam pemujaan tersebut adalah sebuah tempat yang tidak boleh terkena cahaya sinar bulan atau cahaya sinar matahari. Jadi betul-betul ruangan yang tertutup, nggak boleh ada jendela, nggak boleh ada lubang angin. Meski Laila sendiri mengaku selama dia hidup dulu dia tidak pernah dipertemukan dengan sosok yang dia anggap sebagai Tuhan tersebut lah ya. Tapi Laila mengaku dia sangat mengimani sosok tersebut. Itulah kenapa kemudian si Laila ini mati-matian mencari di mana ya kira-kira ruangan yang bisa dia gunakan untuk melakukan ritual pemujaan. Karena dia menganggap pada saat itu hal yang dia lakukan tersebut adalah ibadah. Dia berusaha untuk menjadikan kamarnya sebagai ruang ritual, tapi nggak bisa. Karena kan bagian dinding tersebut kan punya kayak lubang-lubang angin gitu ya, dan itu terlalu tinggi untuk ditutup. Dan si Laila ini takutnya nanti keluarga Evan ini akan curiga. Hingga kemudian si Laila ini teringat ketika pertama kali dia datang ke rumahnya si Irene, dia kan sempat diajak berkeliling lah ya di sekitaran rumahnya si Irene. Nah pada saat itu si Irene memberitahu kepada Laila bahwasanya rumah tersebut memiliki sebuah basement yang memang tidak pernah dipakai, jadi dalam kondisi kosong. Dan Laila pada saat itu sempat memperhatikan sebenarnya, benar nggak kalau misalkan basement itu kosong gitu, yang nggak dipakai sama keluarganya Evan dan juga si Irene. Hingga di satu titik kemudian si Laila ini merasa yakin benar bahwa basement tersebut nggak terpakai sama keluarga Evan dan Irene, dan kebetulan juga pintu masuk menuju basement tersebut yang ada di ruangan dalam tidak pernah terkunci. Akhirnya pada saat itulah si Laila ini memberitahu kepada si Dani bahwa sepertinya dia sudah menemukan satu tempat yang pas nih untuk dijadikan sebagai ruangan ritual ketika mereka melakukan pemujaan-pemujaan atau ibadah. Dan kalau kalian pernah melihat bagaimana prosesi yang dilakukan dalam pemujaan aliran-aliran sesat dalam film-film Hollywood, di mana tempatnya gelap, kemudian gak ada lampu, kemudian ada altar, banyak lilin-lilin, itu hampir mirip dengan apa yang digambarkan dalam residual memorinya si Laila. Jadi kalian gak perlu terlalu jauh membayangkan ya. Kalian bisa berimajinasi sendirilah pada saat itu kira-kira suasana ruangan yang dijadikan oleh si Laila sebagai tempat mereka ini melakukan ritual itu seperti apa. Karena memang pada saat itu si Laila menyulap basement tersebut menjadi sebuah ruangan kecil ya. Jadi di bagian sudut dari basement yang lebar itu dia jadikan sebuah ruangan kecil. Dia pasang kayak semacam altar dari meja yang sudah tidak terpakai. Kemudian dia meletakkan, saya nggak tahu itu namanya perintilan-perintilan apalah di atas meja tersebut. Lalu dia menyalakan beberapa lilin juga. Pokoknya hal-hal yang sangat pekat energinya, sangat negatif energinya dia kumpulkan di sana. Laila dan Dani juga diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah kapanpun mereka mau. Jadi betul-betul nggak diharuskan kapan, berapa kali sehari, berapa kali seminggu gitu, enggak. Tapi memang semakin sering itu akan semakin baik. Dan biasanya setiap kali mereka akan melakukan pemujaan, ritual, ibadah, atau apapun itu namanya lah ya di basement tersebut, maka mereka ini akan melukai salah satu bagian dari tubuh mereka sampai meneteskan darah. Nah, darah yang kemudian menetes dari luka yang mereka buat sendiri tersebutlah pada akhirnya mereka jadikan sebagai alat untuk menggambar logo ajaran mereka di atas lantai. Dan logo tersebut membentuk sesuatu yang saya juga nggak mungkin bisa menceritakan secara gamblang di sini karena takutnya nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan biasanya setelah mereka selesai menggambarkan simbol dari aliran yang mereka anut pada saat itu, baik Laila ataupun si Dani secara bergantian gitu ya, mereka akan mulai membaca semacam mantra atau puja-puji dalam bahasa yang tidak saya mengerti pada saat itu. Dan Laila berkata, setiap kali mereka melakukan ritual tersebut akan lebih baik jika mereka ikut mempersembahkan darah. Dan darahnya itu boleh darah apa aja, boleh darah hewan, tapi lebih bagus darah manusia. Nantinya darah tersebut akan ikut didoakan oleh mereka melalui mantra-mantra dengan bahasa yang saya nggak tahu itu apa. Dan setelah selesai didoakan, darah tersebut harus mereka minum dengan anggapan bahwasanya darah tersebut sudah menjadi sesuatu yang suci karena sudah didoakan tadi. Dan ketika masuk ke dalam badan, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik juga bagi tubuh mereka. Dan yang perlu kalian pahami di sini adalah ini persembahan dalam skala pribadi ya. Maksudnya ibadah mereka personal, bukan tumbal yang mereka berikan dalam setiap pertemuan sebulan sekali. Beda, itu udah beda kelas. Dan awalnya ketika menjalani aliran tersebut, Laila dan Dani ini sama sekali nggak kepikiran kalau mereka mau naik level menjadi anggota tertinggi. Mereka pada saat itu hanya berpikiran untuk menjadikan aliran tersebut sebagai agama mereka saja. Karena mereka merasa agama tersebut adalah sesuatu yang paling pantas untuk mereka. Mereka tidak terasa terkekang dengan ajaran tersebut.
Jadilah pada saat itu setiap kali mereka melakukan ibadah, mereka melakukan persembahan gitu kan ya dengan darah. Karena mereka waktu itu belum berani memberikan darah manusia, akhirnya mereka memberikan darah hewan. Dan dari manakah darah hewan tersebut didapatkan? Jadi pada saat itu si Dani ini sering nangkepin kucing-kucing liar, anjing-anjing liar, atau burung gitu ya, yang kebetulan dia temukan di pinggir jalan. Dia bawa itu hewan pulang ke rumahnya si Evan, masuk ke dalam basement, dia sembelih itu hewan, darahnya dia persembahkan dalam ritual. Dan kemungkinan besar adalah aroma tidak sedap yang selama ini dicium oleh si Irene, atau dengan anak-anaknya si Irene juga kan ya sempat ngadu sama ibunya. Itu adalah sisa-sisa bangkai hewan yang selama ini tidak pernah dibersihkan secara baik oleh si Dani setelah selesai digunakan. Hingga pada suatu hari Dani ini akhirnya berubah pikiran. Yang awalnya dia dan Layla ini cuma pengen menjadi anggota biasa aja lah ya dari aliran tersebut. Pada akhirnya si Dani ini memutuskan untuk menaikkan levelnya. Lalu apa yang kemudian membuat si Dani ini berubah pikiran? Karena pada saat itu si Dani ini merasa sakit hati dengan keputusan si Evan yang memberhentikan dia dari pekerjaannya secara sepihak. Jadi pada saat itu si Dani ini ingin membalaskan rasa sakit hatinya tersebut kepada si Evan. Karena pada saat itu kan si Dani meyakini bahwasanya semakin besar persembahan yang dia korbankan dalam aliran tersebut, maka akan semakin banyak juga benefit yang akan dia dapatkan. Maka akan semakin banyak juga kecukupan-kecukupan yang bisa diberikan oleh pemimpin atau sesuatu yang mereka anggap Tuhan tersebut kepada si Dani ataupun si Layla. Jadi si Dani itu pada saat itu kepikirannya dia tuh pengen nyaingin si Evan secara keuangan, terus nanti si Evan ini bakal dia bikin bangkrut, bakal jadi saingan dia. Itulah yang dipikirkan oleh si Dani. Meskipun terdengar tidak masuk akal ya, tapi yang namanya orang sudah dicuci otaknya, si Dani meyakini bahwasanya dia bisa melakukan hal tersebut. Dan Layla sendiri semenjak kemudian dia menyatakan diri untuk bergabung di dalam aliran sesat bersama si Dani, dia memang sudah tidak lagi terobsesi dengan sosok Evan. Jadi ketika kemudian dia merasa si Dani ini sudah dipecat secara sepihak, pada akhirnya si Layla juga menyetujui hal tersebut karena dia ikut ngerasa tersinggung dengan perbuatannya si Evan. Jadilah pada saat itu mereka berdua ini langsung bertemu dengan Oliver dan mereka langsung menyatakan diri bahwa mereka memiliki niat untuk naik level dalam aliran tersebut. Dan pada saat itu sempat dijelaskan oleh si Oliver ya, berbagai persyaratan yang harus mereka penuhi kalau misalkan mereka ini mau naik level gitu, menjadi level tinggi dalam aliran tersebut. Bahwasanya apa yang harus mereka lakukan itu akan berbanding jauh dan itu akan semakin sulit. Kira-kira mereka berdua ini nantinya akan sanggup atau tidak untuk memenuhinya. Cuma karena waktu itu mungkin secara perasaan si Dani dan juga si Layla ini sudah dikuasai dengan emosi, kan ya namanya juga orang lagi marah. Mereka berdua ini mungkin jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi mereka kayak ya udah setuju aja dengan semua syarat yang diajukan. Dan korban pertama yang menjadi tumbal dari si Dani dan juga si Layla pada saat mereka naik level adalah sepasang adik kakak yang pada saat itu mereka culik dari sebuah desa. Jadi adik kakaknya ini laki-laki dan perempuan ya, warga lokal. Mereka berdua waktu itu lagi main di tanah lapang gitulah ya sama teman-temannya yang lain. Dan pada saat itu residual memorinya si Layla ini memperlihatkan dia nyamperin kedua anak tersebut sambil mengiming-imingi uang kertas sama kayak semacam roti bagel yang ada kejunya itu loh. Dan saya nggak tahu kenapa mungkin anak-anak tersebut juga tergiur dengan roti yang dibawa oleh si Layla. Pada akhirnya kedua anak tersebut bersedia untuk ikut bersama si Layla. Dan ketika kedua anak tersebut ikut sama si Layla, tiba-tiba saja di tengah perjalanan si Dani membekap kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut pingsan. Dan ketika kedua anak tersebut sudah pingsan, mereka langsung dibawa oleh si Layla dan juga si Dani menuju ke bekas rumah ibadah yang pada saat itu dijadikan markas untuk pertemuan dari ajaran aliran tersebut. Di dalam basement dari bekas rumah ibadah tersebutlah pada akhirnya kedua anak tersebut dieksekusi. Mereka disembelih, darahnya ditampung dan diminum oleh Layla dan juga si Dani sebagai tanda ikrar. Dan mereka melakukan proses tersebut cukup lama ya. Maksudnya gini loh, saya sendiri tidak mengerti apakah pada saat itu Dani dan Layla ini merasa semua persembahan yang mereka lakukan dalam aliran tersebut memberikan balasan yang setimpal kepada mereka. Karena kan mereka kan berharapnya bisa mendapat uang yang banyak, bisa hidup dengan
serba ketercukupan gitu kan ya, supaya bisa mengalahkan Evan kan katanya gitu. Tapi yang saya lihat dari sisi netral adalah bagaimanapun mereka berdua tetap numpang kok di rumahnya Evan dan Airen. Jadi berhasilnya dari mana gitu loh. Bahkan yang saya lihat pada saat itu ya, sosok Dani dan juga si Layla ini justru cenderung semakin tidak terurus. Karena mereka sudah tidak terlalu fokus untuk mengurusi diri mereka sendiri. Mereka udah terlalu fokus untuk nyari persembahan dari mana lagi, tumbal dari mana lagi, manusia dari mana lagi nih yang harus mereka cari. Dan singkatnya, setelah hampir sekitar 2 tahunan berlalu, pada akhirnya si Evan ini mengetahui aliran sesat yang dijalani oleh si Dani dan juga si Layla. Bagaimana si Evan bisa tahu? Jadi, yang perlu kalian garis bawahi adalah fakta ini sebenarnya saya dapatkan dari residual memorinya si Evan. Tapi sengaja tidak saya ceritakan ketika video si Evan dan juga si Airen pertama kali tayang, karena memang sengaja saya simpan untuk diceritakan di sesi terakhir ini. Karena menurut saya di sesi terakhir ini jauh lebih nyambung nantinya. Anggaplah ini sebagai plot twist kedua yang saya persembahkan kepada kalian sebagai penutupan. Jadi di suatu hari, Evan ini kan bekerja dengan banyak orang ya. Jadi dia tuh bukan seseorang yang punya banyak perusahaan gitu, bukan. Dia kan sebagai investor. Otomatis dia mengenal beberapa orang yang memiliki perusahaan di sana, di sini, di sana, di sini, dan di sana, di sini. Dia banyak kenalannya. Pada saat itu, salah satu kenalannya ingin membangun sebuah pabrik. Kayak pabrik perwakilan cabang lah gitu ya. Pabrik cuma yang nggak terlalu besar juga. Dan waktu itu temennya itu pengen membangun pabrik tersebut di wilayah yang gak jauh dari rumahnya si Evan. Dan karena menganggap si Evan itu pasti sudah memahami benar mengenai lokasi yang ada di tempat tersebut, otomatis temannya si Evan ini minta tolong lah sama si Evan untuk ngurusin segala sesuatunya, kayak surat-surat perizinan segala macem. Apalagi pada saat itu sepertinya akan ada beberapa daerah yang mengalami penggusuran nih untuk membangun pabrik tersebut. Dan karena si Evan ini memang sudah berteman cukup baik dengan temannya tersebut, pada akhirnya si Evan ini menyetujui lah. Tapi karena si Evan ini juga merasa sibuk dengan pekerjaannya sendiri, akhirnya si Evan ini juga kayak semacam minta bantuan lagi sama tangan kanannya, sebut saja namanya adalah Benny. Dan pada saat itu si Evan ini meminta tolong kepada si Benny ya. Ben, tolong inspeksi daerah di sana, karena di sana nantinya akan saya bangun pabrik. Tolong urusin apa yang sekiranya perlu diurus. Dan pada saat itu waktu berlalu begitu saja ya. Evan juga nggak terlalu fokus untuk memikirkan hal tersebut. Hingga pada akhirnya temennya yang tadinya minta tolong sama si Evan itu mempertanyakan dong gimana progresnya. Barulah pada saat itu si Evan ini kayak langsung keinget, oh iya kok si Benny kayak nggak ngasih-ngasih kabar lagi nih sama saya. Jadi pada saat itu si Evan ini nanya lagi lah sama si Benny, Ben gimana progresnya? Barulah pada saat itu Benny ini mengungkapkan hal-hal yang selama ini rupanya dia pendam sendirian. Dia pengen menyampaikan hal tersebut kepada Evan sebelumnya, tapi dia merasa nggak enak gitu, karena dia tahu Evan ini kayaknya nggak mungkin percaya. Benny kemudian bercerita bahwasanya hari-hari pertama ketika dia melakukan inspeksi ke wilayah tersebut, dia ini dihadang oleh beberapa orang yang tidak dia kenal, yang mengatakan bahwasanya wilayah itu tidak boleh digusur, apalagi dibangun sesuatu yang berupa pabrik atau apapun itu, karena itu nantinya dianggap mengganggu. Orang-orang tersebut juga mengatakan bahwasanya bangunan apapun diharamkan dibangun di sana, karena tanah tersebut dianggap sebagai wilayah yang suci. Semisal Benny ataupun orang-orangnya si Benny ini nantinya nekat untuk membangun pabrik di sana, maka orang-orang tersebut mengancam nantinya pabrik tersebut tidak akan berjalan baik dan akan bangkrut. Bahkan yang mengerikan pada saat itu orang-orang tersebut juga bilang bahwa nantinya akan banyak sekali korban-korban berjatuhan yang berasal dari karyawan pabrik tersebut. Dan Benny juga sempat tidak percaya dengan ucapan orang-orang tersebut. Dia menganggap bahwasanya itu hanya sekedar gertakan sambal aja lah supaya mereka ini tidak masuk ke dalam wilayah itu membangun pabrik. Dan Benny ini tetap nekat loh melakukan inspeksi selama 2-3 hari kemudian. Hingga kemudian di malam harinya, di hari ketiga, Benny mengaku dia dimimpikan sesuatu yang sangat mengerikan. Saking mengerikan mimpi tersebut, si Benny ini sampai sakit, dia demam beberapa hari nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di dalam mimpinya tersebut, Benny bilang bahwasanya dia didatangi oleh sosok yang tinggi besar. Saking besarnya dia nggak bisa melihat bagaimana bagian dari batas dada ke kepala.
Tapi yang waktu itu terlihat jelas oleh si Benny adalah sosok tersebut berdiri, di tangannya itu sambil mencengkram beberapa kepalanya doang dari beberapa orang manusia yang sudah meninggal dunia. Dan waktu itu sosok tersebut itu kayak lagi marah, dia kayak menggeram gitu sama si Benny. Dan Benny pada saat itu berpikir bahwasanya mimpi yang dialaminya tersebut hanya terjadi kepada dirinya saja. Tapi ternyata beberapa orang pekerja yang pada saat itu sempat ikut sama si Benny melakukan inspeksi ke wilayah tersebut juga mengalami mimpi yang sama persis dengan apa yang dialami oleh si Benny. Dan itulah alasan kemudian kenapa si Benny ini tahu-tahu diem aja gitu, nggak memberikan kabar, progres atau apapun kepada si Evan. Karena Benny sangat mengenal Evan yang tidak mempercayai hal-hal semacam itu. Evan adalah orang yang sangat skeptis, dia nggak percaya dengan hal-hal di luar logika. Jadi pada saat itu si Benny ini sempat bingung lah untuk menyampaikan hal yang sebenarnya gitu. Hingga akhirnya si Benny ini memutuskan untuk menunda sajalah waktu memberikan informasi kepada si Evan. Dan Evan sendiri memang melihat ketakutan yang teramat sangat di wajahnya si Benny ketika si Benny mengungkapkan cerita tersebut. Jadi bisa dibilang dia sangat yakin pada saat itu Benny tidak berbohong. Dan karena memiliki rasa tanggung jawab juga karena sudah terlanjur berjanjikan sama temennya, akhirnya si Evan ini memutuskan ya sudahlah biar dia saja yang turun langsung ke wilayah tersebut untuk melakukan negosiasi dengan beberapa orang yang ada di sana. Dan singkatnya memang ketika kemudian si Evan ini memutuskan untuk mendatangi wilayah tersebut sendirian ya, dia bicara dengan beberapa orang yang cukup disegani di wilayah tersebut. Banyak hal lah yang mereka bicarakan di sana lah ya. Bisa dibilang negosiasi mereka juga berlangsung secara alot. Si Evan berusaha untuk membujuk bahkan menawarkan beberapa pilihan gitulah ya yang sekiranya bisa menguntungkan dua belah pihak. Hingga pada akhirnya orang-orang yang ditemui oleh si Evan ini memberikan sebuah syarat yang dianggap si Evan ini itu adalah syarat tergila yang pernah dia dengar. Pada saat itu, orang-orang yang disegani tersebut ya bilang sama Evan, kalau misalkan mereka akan mengizinkan pabrik tersebut dibangun di wilayah itu, jika si pemilik pabrik setuju bahwasanya setiap bulannya akan ada 2 karyawan yang dijadikan tumbal bagi sesuatu yang mereka anggap Tuhan di wilayah tersebut. Dan dari arah pembicaraan tersebutlah si Evan ini sebenarnya sudah mulai merasa bahwasanya orang-orang yang ditemui dia pada saat itu adalah orang-orang yang berasal dari aliran yang tidak baik. Tapi pada saat itu si Evan tahu bahwasanya dia nggak bisa tiba-tiba aja langsung pergi dari sana. Karena takutnya nanti kalau misalkan dia melakukan hal yang ceroboh seperti itu justru akan berbahaya bagi diri dia. Evan tahu persis bahwasanya orang-orang yang biasanya sudah terlibat dalam ajaran atau sekte sesat seperti itu, pikiran mereka ini langsung nekat gitu loh. Mereka ini nggak ada empatinya, nggak ada belas kasihannya sama sekali. Jadi pada saat itu si Evan ini memutuskan untuk tetap berada di sana terlebih dahulu, meladeni pembicaraan tersebut, meskipun di dalam hatinya dia udah ngerasa bahwasanya itu sesuatu yang nggak benar nih. Dan masih dalam pembicaraan tersebut, bahkan secara terang-terangan ya, orang-orang yang bicara dengan Evan itu mengajak si Evan itu untuk ikut mereka dalam ajaran yang mereka anut. Jadi pada saat itu mereka terang-terangan ngomong sama Evan, ayo kamu ikut aja, yuk kita gabung aja, kita asik-asikan di sini di aliran ini, kita nggak pernah dilarang untuk melakukan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang membahagiakan diri kita. Bahkan pada saat itu si Evan ini dijamu dengan sangat baik. Dia dikasih buah-buahan, dia dikasih wine, dia dikasih kue-kue yang enak gitu ya di atas meja yang ada di ruangan tersebut. Banyak hal yang kemudian diceritakan oleh orang-orang tersebut kepada si Evan mengenai aliran yang sedang mereka anut. Mereka membanggakan ajaran tersebut. Dan Evan bilang waktu itu dia hanya bisa diam. Dia cuma bisa ngangguk-ngangguk sambil senyum-senyum. Karena dia nggak mau menyinggung perasaan orang-orang itu gitu loh. Si Evan tahu dia harus segera pergi dari sana, tapi karena dia sendirian, sedangkan orang-orang di sana jumlahnya ya lumayan banyak, dia tahu kalau dia nggak akan bisa menang sendirian kalau secara paksa. Jadi waktu itu si Evan ya hanya going with the flow aja, dia dengerin ceritanya kayak iya gitu kan. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Evan pada saat itu adalah peraturan di mana setiap orang yang kemudian mengetahui tentang keberadaan aliran sesat tersebut harus ikut menjadi anggota dari ajaran itu. Karena tidak boleh ada orang yang mengetahui tentang ajaran aliran tersebut tanpa menjadi salah satu bagian darinya. Evan nggak pernah tahu tentang peraturan tersebut. Dan mungkin karena pembawaan Evan yang pada saat itu sangat tenang, yang seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia tertarik dengan aliran yang dijabarkan oleh orang-orang yang ada di hadapannya. Mungkin orang-orang yang pada saat itu bicara dengan Evan merasa bahwasanya si Evan ini bisa nih kayaknya ikut ditarik menjadi anggotanya mereka.
Jadi semakin terbukalah orang-orang tersebut dalam menggambarkan bagaimana ajaran aliran mereka terhadap si Evan. Hingga pada saat itu salah satu orang yang bicara dengan si Evan itu membawakan sebuah buku besar, jadi kayak jurnal ya. Kulitnya tuh sampulnya tuh kayak dari kulit, yang kemudian kalau misalkan dibuka itu halaman per halamannya tuh kayak dijahit pakai benang. Bahkan pada saat itu dengan bangganya ya, orang itu ngomong sama si Evan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang mungkin Evan kenal menjadi anggota dari sektenya mereka. Orang-orang yang di luar kelihatannya so alim, padahal sebenarnya ya mereka mendapatkan kekayaan, mendapatkan kecukupan itu ya dari sekte yang mereka jalani. Dan karena merasa penasaran juga, akhirnya pada saat itu si Evan ini membukalah jurnal tersebut. Dia lihat satu persatu sambil ngedengerin orang-orang tersebut ngoceh-ngoceh ngomongin dengan bangga ajaran sektenya mereka. Dan pada saat si Evan ini memperhatikan gitu ya, tulisan nama dari para anggota yang ada di dalam jurnal tersebut, pada akhirnya si Evan ini berhenti di satu halaman, bagian atas, bagian bawah. Dan waktu itu si Evan ini tahu benar bahwasanya nama yang tertera di sana adalah namanya si Laila dan juga nama suaminya si Laila. Karena pasti kan si Evan tahu benar dong nama lengkapnya Laila, nama lengkapnya si suaminya Laila. Jadi pada saat itu si Evan nanya dong sama orang yang waktu itu sedang ngajak dia ngobrol. Ini salah satu anggota yang mengikuti ajaran di sini. Dan waktu itu orang-orang tersebut menjawab, iya, mereka adalah salah satu anggota yang baru-baru ini menjadi anggota dengan level tinggi di wilayah sini. Kagetlah si Evan pada saat itu kan. Karena meskipun dia tidak tahu ajaran apa yang pada saat itu sedang dia dengarkan, tapi di dalam hati Evan sangat yakin bahwasanya ajaran tersebut adalah sesuatu yang jahat. Dan yang perlu kalian garis bawahi ya, meskipun secara residual energi waktu itu si Evan ini membaca nama dari si Laila dan juga si suaminya Laila, tapi nggak tahu kenapa semesta itu kayak menghalangi saya untuk bisa melihat nama yang dibaca sama si Evan. Jadi kalau melalui pandangan saya itu nama yang tertulis dalam jurnal itu kayak ngeblur. Itulah yang kemudian menyebabkan saya ini nggak bisa dapat nama asli dari suaminya si Laila itu siapa. Bahkan nama panggilannya pun saya nggak bisa tahu. Dan kalau misalkan kalian bertanya kenapa nggak nanya sama Laila aja, nggak nanya sama Evan aja siapa nama suaminya Laila yang sebenarnya. Satu hal yang perlu kalian ketahui ya guys, yang namanya entitas residual energi seperti itu, kita bukan ngobrol sama manusia yang segala sesuatunya bisa kita tanyain dan mereka bisa ingat. Bahkan terkadang entitas residual energi itu mereka juga nggak ingat sama nama mereka sendiri itu siapa, nama ibu mereka itu siapa, nama anak mereka itu siapa. Mereka benar-benar hanya membawa memori mereka sendiri tanpa ada keterangan yang jelas mengenai nama tempat, nama orang yang ada di sekitar mereka, tanggal kejadian gitu. Jadi jangan samakan ketika kita berkomunikasi dengan manusia dengan ketika kita ini sedang berkomunikasi dengan entitas, itu berbeda. Bedanya jauh. Semoga kalian bisa paham ya. Kembali lagi ke dalam ceritanya si Evan, ketika dia sudah merasa shock kan, ngelihat nama Dani, ngelihat nama si Laila, di sana dia juga ternyata melihat ada beberapa nama partner kerjanya yang selama ini dia kenal sebagai orang baik, itu ternyata tertulis juga di dalam jurnal tersebut. Dan di sanalah sebenarnya si Evan ini juga benar-benar merasa terpukul ya, ketika dia menyadari bahwasanya dunia di sekitar yang sedang dia jalani itu tidak sepolos yang dia kira. Dan setelah merasa sudah cukup menyaksikan dan mendengarkan segalanya ya, si Evan ini pada akhirnya nekat untuk memutuskan pulang. Waktu itu si Evan secara baik-baik berpamitan, dan memang ketika kemudian si Evan ini mau pulang, dia langsung ditodongkan pertanyaan nih oleh orang-orang tadi mengenai apakah si Evan ini bersedia atau tidak untuk ikut bergabung dalam aliran mereka. Dan pada saat itu si Evan tidak berani untuk menjawab secara langsung bahwasanya dia menolak. Waktu itu si Evan cuma bilang bahwa nanti dalam beberapa hari ke depan dia akan kembali ke sana dan memberikan keputusan. Dan pada saat itu sebenarnya si Evan ini sudah diancam secara halus oleh orang-orang yang mengantarkan kepergiannya. Orang-orang tersebut bilang sama Evan bahwasanya jika nanti ke depannya si Evan ini tidak bersedia untuk ikut bergabung dalam sekte mereka, maka Evan dan keluarganya tidak akan bisa merasakan kebahagiaan lagi seumur hidup mereka. Karena Evan akan dianggap sebagai orang yang mengingkari keberadaan Tuhannya mereka, dan itu adalah sesuatu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Tapi pada saat itu si Evan hanya menganggap omongan tersebut sebagai angin lalu. Karena pada dasarnya si Evan ini kan sudah punya agama ya, dan dia nggak akan bisa percaya dengan omongan-omongan orang tersebut. Hingga ketika kemudian si Evan ini sampai di rumah masih di hari yang sama, Laila bilang waktu itu Evan langsung memanggil Laila dan juga Dani untuk bicara
bicara secara serius. Dan pada saat itu si Evan ini memang sepertinya tidak sengaja menceritakan hal tersebut kepada Airen karena mungkin takut istrinya tersebut nanti akan kepikiran. Layla bilang kalau misalkan pada saat itu Evan ini meminta kepada Dani dan juga si Layla ini untuk berhenti mengikuti ajaran dari sekte tersebut. Karena si Evan ini memiliki feeling bahwasanya ajaran yang diajarkan oleh aliran tersebut adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang jahat. Tapi bukannya mengiyakan permintaannya si Evan pada saat itu, si Dani ya di depan si Layla itu justru berusaha untuk membujuk si Evan agar mau ikut bergabung dalam aliran tersebut. Bahkan pada saat itu si Dani ini kayak sampai mohon-mohon gitu sama si Evan, sampai megangin tangannya supaya Evan ini mau ikut masuk ke dalam sektenya mereka. Tapi pada saat itu si Evan justru marah ya dengan perbuatannya si Dani. Dia bahkan sampai mengancam si Dani kalau misalkan Dani dan juga si Layla tidak mau berhenti mengikuti ajaran tersebut, maka mereka berdua harus segera keluar dari rumahnya si Evan. Karena Evan sama sekali nggak mau nanti ada hal-hal buruk menimpa keluarganya gara-gara ajaran sesat tersebut. Dan sampai di sini sudah berhenti ya cerita yang berasal dari residual memorinya si Evan yang selama ini saya simpan untuk saya keluarkan di momen penutupan ini. Jadi sampai di titik ini kita akan mulai lagi cerita melalui residual memorinya si Layla. Setelah mendapatkan teguran yang sangat keras dari si Evan, pada akhirnya Dani dan Layla ini bicara cukup serius. Waktu itu situasinya di dalam kamar mereka. Mereka ini kayak mencari mencari solusi nih, kira-kira enaknya gimana ya, karena pada dasarnya udah terlanjur ketahuan sama si Evan. Dan Layla sendiri bilang bahwasanya pada saat itu Dani juga sudah sempat membicarakan beberapa kemungkinan yang harus mereka lakukan kalau misalkan nantinya si Evan ini tetap menolak untuk ikut bergabung dalam aliran sekte sesat mereka. Karena seperti yang kita ketahui di awal bahwasanya peraturan dari aliran tersebut adalah meniadakan siapapun yang sudah mengetahui tentang ajaran sekte tersebut yang tidak mau ikut bergabung. Dan karena hal tersebutlah sebenarnya di dalam hatinya si Layla ini masih ada rasa kasihannya gitu sama si Evan dan keluarga. Masih kayak ada rasa nggak teganya lah gitu, karena bagaimanapun kan si Airen ini adalah kakaknya dia. Jadi waktu itu si Layla ini sempat berusaha untuk membujuk si Dani. Dia sempat minta sama si Dani untuk memberikan waktu kepada si Evan gitulah ya, barangkali nanti kalau misalkan kita ngebujuk lagi si Evan ini nantinya mau ikut bergabung. Dan pada saat itu si Dani ya sudahlah, dia memberikan waktu juga. Dia berusaha untuk membujuk si Evan. Dan selang beberapa hari kemudian, sekitar 2 atau 3 hari kemudian lah ya setelah kejadian tersebut, Layla ini kemudian dibuat kaget setelah dia memergoki Airen yang pada saat itu berusaha untuk membuka pintu menuju basement. Karena pada saat itu basement tersebut pintunya sudah dikunci oleh si Layla kan, karena dia udah pakai itu basement. Si Layla takut kalau misalkan si Airen ini mengetahui apa yang dia lakukan di dalam basement. Jadi pada saat itu dengan sangat panik, akhirnya si Layla ini berusaha untuk mencegah Airen agar tidak masuk ke dalam basement tersebut. Mereka kan sampai bertengkar kan, saking memperebutkan area pintu dari basement tersebut. Pokoknya itu adalah salah satu pertengkaran yang paling hebat lah yang pernah terjadi di antara si Layla dan juga si Airen, kata si Layla. Hingga pada akhirnya waktu itu kan si Airen ini mengalah kan ya, akhirnya dia pergi meninggalkan pintu basement. Dan pada akhirnya si Layla juga menceritakan kejadian tersebut kepada si Dani, hingga akhirnya mereka berdua ini sepakat untuk saling bergantian menjaga bagian depan dari pintu menuju basement tersebut. Maksudnya supaya nantinya nggak ada siapapun yang berani masuk ke sana walaupun itu secara diam-diam. Karena waktu itu si Layla dan juga si Dani ini merasa basement tersebut sudah menjadi miliknya mereka, meskipun memang keberadaan basement itu ada di rumahnya si Evan. Jadi mereka tuh bener-bener gantian ya, nggak tidur mereka. Misalkan dari pagi menuju ke sore itu yang menjaga di bagian pintu depan basement itu adalah si Layla, sedangkan si Dani melakukan ritual di dalam basement. Nah setelah sore sampai kemudian malamnya itu gantian si Layla yang melakukan ritual di dalam basement, sementara si Dani lah yang menjaga di bagian depan pintu. Jadi mereka terus-terusan melakukan hal tersebut hampir selama 4-5 hari lah. Dan Layla bercerita dia mengalami sebuah kejadian spiritual yang tidak pernah dia alami sebelumnya ketika dia melakukan ritual di dalam basement selama beberapa hari berturut-turut. Dia seperti mendapatkan bisikan atau petunjuk, entahlah bahasanya si Layla sih kayak semacam petunjuk, yang waktu itu menyuruh Layla untuk meniadakan Evan dan juga keluarganya. Karena pada saat itu si Evan dianggap sebagai seorang yang ingkar akan keberadaan Tuhannya mereka, karena Evan ini nggak mau ikut gabung sama ajaran tersebut. Dan jujur ya, melalui residual memorinya si Layla, ini saya agak maju mundur sebenarnya ketika membaca residual memorinya si Layla pada bagian ini, karena serem, pekat banget. Yang waktu itu saya lihat adalah ada sosok kayak keluar dari dalam punggungnya si Layla ya, berbentuk asap keluar, kemudian dia kayak meluk si Layla gitu ya.
meluk dari belakang si Laila, kemudian dia jilat-jilat kupingnya si Laila. Dan saya nggak tahu apakah si Laila menyadari hal tersebut atau tidak, karena itu kan sifatnya sesuatu yang dilihat oleh orang lain. Laila hanya merasa mendengarkan bisikan tersebut. Dan sebagai informasi saja, bahwasanya sosok yang pada saat itu saya lihat sedang memeluk si Laila dari belakang, itu energinya sudah melebihi dari sosok entitas ya. Dia jauh levelnya di atas, jadi bisa disamakan dengan demon, iblis gitu, sudah bisa disamakan setara dengan iblis energinya. Dan kalau kalian pernah mendengarkan ceritanya Edward, Pastor Edward di ceritanya Susan, energi yang hampir sama pekatnya bisa saya rasakan dengan sosok yang berdiri di belakangnya Edward. Tapi kalau misalkan ditanya apakah itu memiliki keterkaitan satu sama lain, saya tidak bisa memastikan karena saya tidak menemukan benang merah di antara mereka berdua. Tapi apakah cerita ini mirip-mirip? Saya bilang ya. Tapi apakah mereka berasal dari satu aliran sekte yang sama? Saya tidak tahu. Tapi polanya itu sama. Aduh, saya jadi kepikiran sama Albert kalau begini. Jangan-jangan Albert yang organnya hilang tuh. Ayo sudahlah ya, kita ngebahas si Laila dulu sekarang. Laila bilang bahwa pada saat itu dia diharuskan menghabisi keluarga Evan, dan setelah dia berhasil menghabisi keluarga Evan, maka dia akan mendapatkan reward yang besar sebagai salah satu tindakan bakti terhadap aliran mereka. Pada saat itu si Laila diyakinkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Evan adalah sebuah dosa yang besar, dan dosa yang besar tersebut pantas untuk diberikan ganjaran dengan sebuah kematian. Dani dan Laila tentu saja sempat membicarakan hal ini, karena menurut si Laila, ternyata bukan hanya diri dia sajalah yang merasa akan mendapatkan bisikan yang serupa, tapi si Dani juga. Mereka sama sekali nggak bisa tidur memikirkan hal tersebut. Karena jujur sebagai manusia juga ya, si Dani dan juga si Laila ini sempat merasakan ketegangan. Dia ngerasa takut juga karena bagaimanapun mereka diharuskan untuk menghabisi keluarga mereka sendiri. Hingga kemudian setelah di hari kelima mereka ini bergantian menjaga pintu basement, waktu itu tibalah hari di mana bertepatan dengan jadwal mereka ini harus datang ke pertemuan sekte mereka yang digelar di bekas bangunan rumah ibadah tersebut. Ibaratnya ini ibadah besarnya lah gitu ya. Dan karena pada saat itu Laila maupun si Dani ini nggak bisa hadir bersamaan, karena salah satu mereka kan harus tetap menjaga pintu basement tersebut kan. Akhirnya pada saat itu si Laila lah yang diputuskan untuk pergi ke dalam pertemuan tersebut. Sementara si Dani tetap tinggal di rumah. Dan dalam pertemuan besar tersebutlah pada akhirnya si Laila ini dihampiri oleh si Oliver. Entah bagaimana ceritanya, tapi pada akhirnya si Oliver ini kayak tahu permasalahan yang pada saat itu sedang dihadapi oleh si Laila dan juga si Dani. Oliver juga sampai tahu kalau misalkan pada saat itu si Laila juga sudah mendapatkan bisikan dari sesuatu yang mereka anggap Tuhan. Jadi pada saat itu si Oliver ini mengatakan kepada si Laila bahwa Laila dan Dani ini harus melakukan hal yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Apalagi pada saat itu si Oliver ini kan dianggap sebagai salah satu tangan kanan dari sosok yang mereka anggap Tuhan kan. Jadi orang yang benar-benar dipercaya omongannya. Ibaratnya apapun yang diucapkan oleh Oliver pada saat itu dianggap sebagai sebuah firman gitu yang harus diimani dan harus dilaksanakan. Dan pada saat itulah akhirnya si Oliver ini meyakinkan si Laila untuk melakukan apa yang dibisikkan oleh sosok yang sempat mendatanginya di dalam ritual. Oliver meyakinkan si Laila untuk segera melakukan tugas mulia tersebut. Jadi Oliver menyebut tugas membunuh keluarganya sendiri itu sebagai sesuatu yang mulia kepada si Laila. Oliver bilang bahwasanya kamu akan menjadi sosok yang mulia jika menghabisi seseorang yang sudah mengingkari ajaran agama kita. Dan kalau kamu mau menghabisi, jangan Evannya saja, tapi satu keluarganya. Karena khawatirnya Evan sudah menceritakan hal-hal tertentu kepada istri dan anak-anaknya. Jadi pada saat itu si Oliver yang mempengaruhi si Laila dan juga si Dani untuk sekaligus menghabisi satu keluarganya si Evan. Bahkan pada saat itu si Oliver ini mengingatkan si Laila agar mengumpulkan darah-darah dari setiap anggota keluarganya si Evan yang akan mereka sembelih, yang kemudian darah tersebut akan dijadikan sebagai persembahan kepada sosok Tuhan mereka. Dan nantinya setelah darah tersebut sudah diberikan sebagai persembahan, maka si Laila dan juga si Dani ini dijanjikan akan naik beberapa level nih tingkat keanggotaannya. Dan Laila sendiri langsung menyetujui apa yang dikatakan oleh Oliver. Karena Laila ini betul-betul mengimani apa yang diajarkan oleh aliran yang dia anut. Tidak satupun ucapan Oliver yang dia anggap sesat, tidak satupun ajaran dari aliran tersebut yang dia anggap salah. Bahkan pada saat itu si
Laila ini menganggap Evan lah yang sudah egois. Gara-gara Evan, semua anggota keluarganya harus dihabisi. Seandainya saja si Evan pada saat itu mau bergabung dalam sekte mereka, maka keluarga mereka akan selamat. Dan asal kalian tahu saja bahwasanya alat yang digunakan oleh Laila dan Dani untuk mengeksekusi Evan sekeluarga itu adalah senjata yang diberikan oleh si Oliver sebelum si Laila ini pulang ke rumah. Jadi pada saat itu si Oliver ini kayak semacam membungkuskan 2 batang besi yang ujungnya tajam tadi itu ya, di dalam sebuah lipatan kain putih. Dia memberikan senjata tersebut kepada si Laila dan berpesan untuk menggunakannya ketika mereka akan melakukan eksekusi tersebut. Dan ya memang di malam harinya, masih di hari yang sama ya, pada akhirnya apa yang diperintahkan oleh Oliver, oleh ajaran aliran yang mereka anut pada saat itu, membuat si Laila dan juga si Dani ini tertutup matanya dan melakukan tindakan yang amat sadis terhadap keluarga mereka sendiri. Mereka betul-betul melakukan eksekusi tersebut kepada Evan dan juga keluarganya. Laila bilang ketika semakin mendekati jam di mana dia harus melakukan eksekusi tersebut ya, dia merasa seperti ada sesuatu yang merasuki di dalam tubuhnya. Dia kayak ngerasa badannya tuh kayak semakin kuat, kemudian kayak adrenalinnya tuh kayak ngerasa terpacu untuk cepat-cepat melakukan hal tersebut. Dan pada saat itu memang tempat pertama yang didatangi oleh si Laila dan juga si Dani untuk melakukan eksekusi adalah kamar utama dari Evan dan juga Irene. Karena memang pada saat itu mereka berencana untuk menghabisi Irene dan Evan terlebih dahulu, baru anak-anaknya. Dan Laila sendiri berpikir bahwasanya rencana mereka itu akan berjalan dengan mudah. Maksudnya kayak ketika mereka masuk ke dalam kamarnya Irene dan Evan, mereka bisa langsung menghabisi kedua orang tersebut sekaligus. Ternyata apa yang mereka bayangkan itu salah. Karena ketika mereka masuk, si Laila ini sempat ketendang duluan sama si Irene, yang pada akhirnya membuat si Laila ini sempat terjatuh dulu dan si Irene ini berhasil kabur dari kamar. Walaupun memang pada saat itu si Evan ini berhasil ditaklukkan secara langsung oleh si Dani. Melihat Irene sudah melarikan diri dari dalam kamar, Dani pada saat itu sempat berteriak sama si Laila untuk segera mengejar si Irene. Karena mereka nggak bisa buang-buang waktu terlalu banyak kan. Dan waktu itu memang si Laila ini merasa sedikit kesakitan ya, karena yang tertendang waktu itu adalah bagian ulu hatinya. Jadi dia memerlukan waktu beberapa menit untuk sekedar recovery, hingga pada akhirnya dia berusaha untuk bangkit lagi dan mengejar si Irene. Dan ketika si Laila ini berhasil mengejar langkahnya si Irene, pada saat itu si Laila ini melihat si Irene ini posisinya sudah berdiri di depan pintu kamar anak-anaknya. Dan pada saat itu memang si Laila melihat anak-anaknya si Irene itu udah pada kebangun, mungkin karena tadi sempat dipanggilin kan sama ibunya sambil teriak-teriak. Dan pada saat itu si Laila mengaku ketika dia melihat sosok Irene ada di depannya gitu ya, dia ngerasa ngeliat Irene itu kayak lagi ngeliat rusa yang pengen dia buru. Jadi nafasnya tuh kayak bener-bener tengah-engah, dia nafsu banget pengen ngebunuh si Irene. Jadi waktu itu tanpa basa-basi dia nggak ngomong apa-apa ketika melihat si Irene berdiri di depan anak-anaknya. Waktu itu si Laila langsung menarik rambutnya si Irene, dia seret sampai beberapa meter menjauhi pintu kamar anak-anaknya, kemudian dibantinglah badannya si Irene itu oleh si Laila. Dan waktu itu si Irene memang jatuhnya dalam posisi tertelungkup. Dan pada saat itulah si Laila kemudian menunggangi bagian punggungnya si Irene. Dan sambil menunggangi punggungnya si Irene, Laila kemudian menarik bagian kepalanya si Irene ya, sampai agak menengadah begini, barulah kemudian dia sembelih lehernya si Irene. Dan Irene bilang ketika dia berhasil menampung darah yang keluar dari lukanya si Irene pada saat itu, nggak tahu kenapa ada rasa terpuaskan di dalam diri, di dalam jiwanya si Laila. Laila bilang ketika dia mengeksekusi Irene, tentu dia mendengar suara teriakan histeris dan tangisan dari Andreas maupun Eirin. Tapi waktu itu nggak ada rasa kasihan sama sekali yang dirasakan oleh si Laila. Laila justru merasa kayak kesenangan gitu ngeledekin anak-anak tersebut dengan senjata yang dia pegang dan tangan yang berdarah-darah. Dan mungkin karena merasa ketakutan gitu kan, akhirnya si Andreas dan Eirin ini lari lah. Mereka berpencar ke dua arah yang berbeda. Dan karena pada saat itu Laila melihat Andreas ini larinya cukup kencang, akhirnya pada saat itu si Laila memutuskan untuk mengejar si Eirin terlebih dahulu. Kebetulan pada saat itu si Eirin ini larinya ke lantai 2, sementara kalau si Andreas larinya ke arah belakang, lantai pertama. Dan memang tidak terlalu sulit bagi si Laila pada akhirnya bisa menangkap si Eirin ya. Ketika dia berhasil melumpuhkan si Eirin, dia mukulin si Eirin. Laila bilang pada saat itu dia ngerasa seneng banget setiap kali dia melakukan pukulan di badannya Eirin, kemudian si Eirin ini teriak kesakitan, minta tolong dilepaskan. Semakin kencang tangisannya si Eirin, maka semakin kencang juga siksaan
penyiksaan yang dilakukan oleh si Layla kepada Eirin. Dan ketika posisinya waktu itu si Eirin ini sudah setengah lemas, bisa dikatakan mungkin setengah pingsan ya, karena saya lihat dari residual memorinya si Layla, Eirin itu udah benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu, diseret ke sana, digebukin begini begitu tuh udah kayak diem aja gitu. Nah pada saat itulah sebenarnya si Layla ini pengen langsung mengeksekusi si Eirin. Dan ketika dia sedang menggeser badannya Eirin seperti ini, dia nggak sengaja ngelihat ada si Andreas di belakang dia. Tapi posisinya pada saat itu Andreas itu kayak udah terlentang gitu loh di lantai. Dan pada saat itu si Layla ini kayak pengen memastikan itu si Andreas beneran pingsan apa enggak. Jadi pada saat itu si Layla ini mendekatlah ke arah si Andreas. Pelan-pelan dia mendekat. Dan dia mengecek nadinya si Andreas. Tapi ketika kemudian tangannya si Layla ini sudah menyentuh kulitnya si Andreas, pada saat itu tangannya si Layla ini justru digigit sama si Andreas. Dan waktu itu secepat kilat si Andreas ini langsung pergi dari hadapannya si Layla. Dan karena waktu itu si Layla berpikir bahwasanya dia harus segera menghabisi si Eirin terlebih dahulu kan, akhirnya pada saat itu ya sudahlah dia membiarkan si Andreas dulu lari untuk terlebih dahulu dia menyelesaikan urusannya dengan si Eirin. Karena Layla juga yakin bahwa si Andreas nggak akan bisa kemana-mana, dia nggak akan bisa keluar dari rumah karena semua rumah itu sudah dikunci akses pintunya. Dan karena sudah mengira pada saat itu Andreas sudah tidak ada lagi di sekitar dia untuk mengawasi, akhirnya si Layla ini melanjutkanlah eksekusinya terhadap si Eirin. Dia menengkurapkan tubuhnya si Eirin, kemudian dia naik di atas punggungnya si Eirin ya, sama seperti yang dia lakukan kepada Eirin. Dia angkat kepalanya seperti ini, kemudian dia sembelihlah lehernya si Eirin. Tapi satu hal yang tidak disadari oleh Layla pada saat itu adalah si Andreas rupanya masih mengintai dari arah belakangnya si Layla, dari tempat dia bersembunyi gitu, untuk memperhatikan apa yang kemudian dilakukan oleh si Layla. Nah pada saat si Layla ini sedang tidak siap posisinya, si Andreas ini tiba-tiba saja datang dan langsung menendang dengan telak bagian punggungnya si Layla. Hingga pada akhirnya si Layla ini jatuh tersungkur kan, dia nggak berdaya, dia nggak sempet nengok, dia nggak sempet ngelak. Waktu itu yang dia rasakan secara langsung adalah cabikan yang sangat banyak di bagian punggung dan di bagian belakang kepalanya. Bahkan pada saat itu si Layla sempat mengetahui bahwasanya yang melakukan hal tersebut adalah Andreas. Itu bukan karena si Layla ini sempat melihat, tapi karena dia sempat mendengar suara tangisan si Andreas ketika dia mencabik-cabik si Layla dengan senjatanya si Layla sendiri yang sempat lepas. Waktu itu Layla bilang, saya mendengar Andreas menangis. Saya mendengar Andreas berteriak. Saya mendengar dia bilang kalau dia benci saya dan Dani. Layla juga bilang ya, pada saat itu dia sama sekali tidak menyangka bahwa rencana yang sudah dia susun cukup matang bersama suaminya ternyata bisa dipatahkan oleh sosok seorang anak yang usianya masih belasan tahun. Layla merasa kecewa karena pada akhirnya dia tidak bisa melakukan persembahan besar terhadap sosok yang dia anggap Tuhan, terhadap ajaran yang dia anggap sebagai agama. Jadi Layla memang pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan hati yang masih mendustai keberadaan Tuhan. Mungkin itu adalah salah satu hal yang paling berat yang harus Layla pertanggungjawabkan sampai sekarang ya. Apalagi keberadaannya sampai sekarang ketika dia sudah menjadi entitas, dia ini masih dikendalikan oleh energi besar, hitam, negatif, yang sampai detik ini masih mencengkram dia. Dan kalau kalian ingin membayangkan sosok seperti apa yang sampai detik ini mengendalikan Layla, kalian mungkin bisa melihat sosok yang sempat saya gambarkan dan saya posting di medsos saya. Sosok tersebutlah yang sampai saat ini memang masih mempengaruhi energinya si Layla, yang mempengaruhi jalannya si Layla, yang masih menghalangi prosesnya si Layla untuk sirna secara utuh. Dan setelah meninggal dunia, otomatis residual memorinya Layla juga berhenti merekam. Dan sampai di sini saya menyatakan bahwasanya kisah trilogi dari keluarga gaib yang berasal dari rekam misteri kisah penjaga rumah yang berisi tentang bagaimana cerita dari keluarga Evan dan Madam Eirin, saya nyatakan selesai sampai di sini. Dan setelah selesai kisahnya si Layla, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan kepada kalian ya, supaya nantinya kalian tidak bertanya-tanya lagi ke depannya. Yang pertama adalah saya tidak berkomunikasi dengan sosok residual energinya Dani. Saya bahkan tidak mengetahui siapa nama lengkapnya beliau. Saya memang bertemu dengan beliau, tapi karena satu dan lain hal, saya terpaksa tidak mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan beliau karena saya percaya sesuatu yang dipaksakan itu nantinya akan berbahaya bagi diri saya sendiri. Jadi saya harap kalian mengerti dan kalian tidak perlu bertanya lagi tentang apa yang kemudian terjadi selanjutnya terhadap diri Dani. Apakah Dani tertangkap? Ataukah si Dani berhasil melarikan diri? Bagaimana
akhir dari kehidupan si Dani? Kalian tidak perlu menanyakan hal tersebut karena saya juga tidak tahu jawabannya. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah ada beberapa pertanyaan yang menanyakan bagaimana bisa keluarganya si Evan ini empat-empatnya berkumpul dalam satu tempat, padahal setiap residual energi itu selayaknya menjalani proses mereka masing-masing sendirian gitu ya. Kalau jawaban simpelnya, jawaban sederhananya adalah itu kehendak semesta. Semesta memiliki sistem tersendiri untuk memisahkan atau menyatukan residual energi yang dulunya pernah hidup atau tinggal bersama. Karena Evan, Irene, Andreas, dan Erin itu memiliki keterkaitan satu sama lain dalam residual memory. Jadi kemungkinan ketika mereka berempat ini sudah selesai dengan urusan mereka masing-masing, semesta ini mempertemukan mereka lagi melalui keterikatan residual memorinya mereka. Jadi semesta punya sistem, kita nggak bisa mempertanyakan setiap hal, dan setiap hal itu nggak selalu ada jawabannya. Sama halnya yang terjadi kepada Lynn dan adik-adiknya. Kita bergeser dulu ke ceritanya Lynn ya. Sekarang, Lynn, Antoniette, Denjik, dan Kenneth itu juga sudah jadi satu. Mereka sudah ada di satu tempat. Mereka bisa saling melihat satu sama lain. Mereka sudah saling berinteraksi satu sama lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Semesta yang berkehendak. Kita nggak pernah tahu proses apa yang sudah dijalani oleh setiap residual energi dalam setiap pertanggungjawabannya mereka. Kita nggak pernah tahu lapisan dimensi mana yang sudah mereka tembus dalam keberhasilan mereka melewati setiap proses yang harus mereka pertanggungjawabkan. Dan ketika semua proses tersebut sudah selesai, mereka hanya tinggal menunggu waktunya saja untuk sirna, maka semesta akan memberikan kesempatan tersebut untuk mempertemukan orang-orang yang mungkin memiliki keterkaitan residual memori terhadap mereka, gitu ya. Jadi saya harap penjelasan ini sedikit banyaknya bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kenapa keberadaan dari keempat anggota keluarga gaib tersebut seolah-olah tidak bisa pergi dari rumah itu, ibaratnya kayak tersegel di sana? Kemungkinan besar, sependek ilmu yang saya ketahui, pendek pengalaman yang pernah saya alami, sepertinya karena memang ada bagian dari diri mereka yang sempat dijadikan sebagai persembahan untuk sekte sesat yang ada di rumah tersebut. Meskipun pada saat itu posisinya Evan dan Irene ini nggak tahu kalau rumah mereka ini sempat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual sekte sesat seperti itu. Tapi kan mau nggak mau memang ada bekasnya gitu di rumah tersebut, bahwasanya rumah itu pernah dijadikan tempat ritual. Dan karena memang ada bagian dari diri mereka berempat, yaitu darah ya, jadi secara energi mereka masih terikat di sana. Secara energi mereka masih tersegel di sana. Dan kalau kalian bertanya sampai kapan hal tersebut akan terjadi, wallahu alam bisawab. Itulah kenapa saya meminta kepada kalian sejak awal cerita mereka turun, doakan mereka. Doakan mereka, doakan mereka. Karena sejatinya tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada doa. Doa yang berasal dari hati yang tulus untuk mendoakan kedamaian mereka berempat. Karena sejatinya mereka berempat adalah orang-orang baik yang hanya menjadi korban dari ketamakan seseorang. Saya sangat ingin melihat mereka berempat ini bisa sirna dalam damai. Terlepas dari setiap manusia itu pasti punya salah ya. Tapi saya rasa mereka berempat ini adalah sosok-sosok yang dihabisi dengan tidak adil dan sudah sepantasnya mereka memiliki tempat yang jauh lebih baik untuk menunggu proses mereka sirna. Dan yang terakhir adalah Laila. Kalau kalian bertanya apakah sosok Laila secara energi bergabung dengan keempat anggota keluarga gaib yang ada di rumah tersebut, jawabannya adalah tidak. Laila menjalani proses dia sendiri. Dia menjalani pertanggungjawaban dia sendiri dengan sosok-sosok yang sempat dia puja. Kalian tidak perlu bertanya proses seperti apa yang sedang dijalankan oleh si Laila. Yang perlu kalian ketahui dan petik pelajaran adalah jangan contoh apa yang pernah dilakukan oleh Laila dan juga Dani. Karena tidak ada agama yang selalu membenarkan segala sesuatu yang salah. Saya harap kita semua, orang-orang yang ada di sekitar kalian, anak-anak kalian, kerabat-kerabat kalian, tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, dijauhi dari hal-hal seperti itu, dan tetap mendekatkan hati kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ya, demikianlah keseluruhan dari kisah trilogi keluarga Evan, Madam Irene, Andreas, Erin, dan juga Laila. Saya harap dari kisah mereka semua kita bisa mengambil pembelajaran yang sangat banyak ya terhadap kehidupan kita. Tidak ada lain, tidak ada bukan, saya berusaha untuk mengulik kisah mereka satu persatu untuk kalian semua adalah untuk untuk mengajarkan kita bahwasanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu tidak selamanya baik. Saya juga meminta maaf kalau misalkan dalam beberapa video saya masih banyak kekurangan ini dan itu. Dan dengan selesainya cerita Laila ini, saya juga ingin meminta izin kepada kalian untuk beristirahat sejenak, karena memang beberapa kisah belakangan yang saya ulik ini, energi yang bertemu dengan saya itu bukan lagi energi-energi yang levelnya biasa, dan energi yang saya miliki sampai saat ini jujur sudah terkuras habis. Kalau kalian memperhatikan mungkin dalam video ini saya agak ngos-ngosan ya, karena memang
sulit untuk menjalani ini semua secara sekaligus. Karena yang perlu kalian ketahui adalah saya bukan hanya sekedar membawakan cerita, tapi setiap kali saya membawakan cerita, saya berusaha untuk ikut membawa energi dari apa yang ada di dalam cerita tersebut. Sampai detik ini saya merasa sudah hilang fokus. Ya buktinya kemarin aja ada kesalahan kan dalam ceritanya Andreas dan juga Erin. Saya ngerasa betul-betul bersalah. Di sana saya minta maaf ya. Dan saya rasa kalau saya tetap memaksakan untuk terus-menerus melakukan hal ini, ketika tubuh saya sudah merasa capek, ketika otak saya sudah merasa ngebul gitu kan ya, saya takutnya ketika sedang melaksanakan retrokognisi, sayanya nggak bisa pulang nantinya. Apalagi saya kan nggak ada yang ngejagain. Jadi memang pada akhirnya saya memutuskan untuk break sebentar, untuk istirahat. Saya mau fokus dengan healing dulu, dengan keluarga dulu. Saya ingin hiking, saya pengen jogging, saya pengen melupakan sejenak kehidupan saya yang berhubungan dengan dimensi astral. Dan saya harap kalau misalkan kalian kangen, cukup lihat aja video-video yang lalu-lalu dulu gitulah ya. Doakan saya panjang umur, doakan saya tetap sehat agar saya bisa kembali untuk menyapa kalian semua dengan cerita-cerita yang lainnya. Terima kasih untuk support kalian selama ini, terima kasih untuk rasa percaya yang selama ini kalian berikan kepada saya, karena dukungan kalian itu luar biasa energinya untuk saya. Saya tidak memiliki alasan apapun untuk tetap melakukan hal ini kalau bukan untuk berbagi kepada kalian. Stay happy, stay healthy. Saya berharap kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti ya. See you when I see you.